Saya masuk ke dalam permainan dada 10 miliaran tahun lebih awal dari pemain lain. Saya tiba di zaman awal penciptaan dunia. Berbagai harta yang ada di alam semesta berputar dengan liar. Tak terhitung tas penyimpanan telah terisi penuh. Dan saya benar-benar menjadi nampowan dalam permainan. Kaisar Agung yang tiada tara di dunia. Ketika saya masih berpikir untuk melanjutkan eksplorasi, tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan dalam permainan. Anda telah berlatih selama 10 miliaran tahun. Keterampilan Anda telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Permainan dada akan segera resmi dibuka. Silakan keluar sementara dari permainan dada. Tunggu untuk pembaruan. Segera setelah itu, saya dikeluarkan dari permainan dada. Ketika saya masih bingung, di benak semua orang di bintang biru muncul sebuah suara yang menggema dari langit hingga bumi. Permainan dada resmi dibuka. Kekuatan yang diperoleh pemain dari permainan dapat dibawa kembali ke dunia nyata. Berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Pemain-pemain. Mendengar ini, saya sudah tertegun. Telah tiba di dunia purba saat langit dan bumi pertama kali dibuka. Dan suara notifikasi itu. Jika memang seperti itu, maka saya akan menjadi yang agung dalam permainan. Dan semua koleksi saya selama ini. Bukankah itu berarti saya bisa melaju dengan bebas di dunia ini? Setahun yang lalu, saya karena menonton video online yang mengatakan jika saya mengirim 3 kepala anjing, saya bisa masuk ke dunia game. Awalnya saya tidak percaya. Namun setelah saya mengirim, saya langsung terjual. Tiba di dunia primitif saat langit dan bumi baru terbentuk. Dan saat ini, waktu hingga resmi dibukanya game. Masih ada 10 miliar tahun lagi. Dan permainan ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Dengan permainan yang luar biasa ini, juga tidak sama. Hanya sebuah permainan biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Di dalam permainan, saya adalah pemain yang sama sekali tidak memiliki batasan umur. Bahkan setelah mati, saya bisa bangkit tanpa batas. Jadi saya telah membunuh banyak teman NPC di dalamnya. Akhirnya dia berhasil naik level menjadi satu-satunya. Yang agung dalam tingkat tertinggi dari yang agung. Selama 1 miliar tahun ini, saya telah mengumpulkan terlalu banyak harta warisan yang luar biasa. Jumlah tak terhitung dari ramuan, kitab, senjata, dan lain-lain. Sebagai seorang yang memiliki kebiasaan mengumpulkan, di dalam tas saya, jika tidak ada 999 lebih, saya merasa tidak puas. Kemudian setiap hari saya sudah merasa bosan dan masuk untuk mengumpulkan. Waktu berlalu secara bertahap. Setahun waktu berlalu di dunia nyata. Sementara di dalam permainan juga telah berlalu 1 miliar tahun. Permainan resmi diluncurkan dan baru-baru ini dibuka servernya. Meskipun tidak tahu ada perubahan apa. Tetapi saya setiap hari masih menjadikan ini yang hanya milik saya. Permainan satu orang sebagai hiburan yang harus ditonton. Begitu memikirkan saatnya permainan ini dapat dipamerkan di depan sekelompok pemula. Saya merasa sedikit bersemangat. Namun, pada detik berikutnya, suara yang menggema di seluruh benak orang-orang planet biru terdengar. Permainan agung secara resmi dibuka. Pemain yang mendapatkan kekuatan dari permainan dapat dibawa kembali ke dunia nyata. Berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Pemain-pemain. Begitu suara itu terdengar, saya merasa seluruh tubuh saya terhenti. Ketika aura umum akan segera menyentuh bintang biru. Saat itu, saya secara instingtif menarik kembali. Saya merasakan bisa mengendalikan nasib dan waktu dunia dengan bebas. Esensi dan asal-usul dunia. Saya bisa menghancurkan seluruh alam semesta dalam semalam. Dan juga bisa mengulang kembali elemen tanah, air, angin, dan api dalam sekejap. Membuka kembali sebuah dunia baru. Dan ini hanyalah sebagian dari kemampuan saya. Singkatnya, mulai hari ini, saya adalah yang tak terhentikan, dalam segala arti. Jadi, ya, kapan benda-benda koleksi saya itu bisa muncul di dunia nyata? Tidak, saya masih belum mengumpulkan cukup. Hal-hal ini ternyata bisa dibawa ke dunia nyata. Maka saya harus terus mengumpulkan. Saya tiba-tiba muncul dengan sebuah pemikiran. Saya ingin mengumpulkan semua benda yang bisa dikumpulkan. Prestasi dalam permainan. Judul, hadiah, perlengkapan. Semua itu, semuanya saya mau. Meskipun tidak berguna, tetapi kepuasan dari mengumpulkan itu. Dalam sekejap, dunia seolah kembali normal. Hanya aku yang mengalami perubahan. Beberapa teman sekamarku tampaknya tidak menyadari perubahan pada diriku, melainkan saling memandang dengan wajah bingung. Astaga, kalian juga mendengar suara itu, kan? Permainan jalan besar. Segera masuklah online. Segera login ke permainan untuk meningkatkan level. Ayo kita segera pergi. Segera login ke permainan. Sang Tao menepuk pundakku dan mendesakku untuk segera. Dalam sekejap, ketiga orang di kamar asrama menghilang bersamaan. Sementara itu, tak terhitung orang di seluruh dunia juga menghilang. Mereka muncul serentak di dalam permainan jalan besar. Mereka muncul di dunia besar yang tak berujung ini. Saat ini, semua negara di bumi terjebak dalam kekacauan. Semua negara mengadakan rapat darurat tingkat tertinggi. Mereka semua berpikir keras tentang bagaimana menghadapinya. Permainan jalan besar yang misterius ini. Beberapa negara bahkan mengusulkan untuk memasuki permainan ilegal dengan keputusan yang konyol ini. Dan tepat ketika semua negara mengirimkan pasukan dan kekuatan lainnya masuk ke dalam permainan,
Muncul lagi sebuah pemberitahuan permainan. Saat ini, lebih dari 5 miliar orang telah masuk ke dalam permainan. Daftar emas DAE membuka. Daftar emas DAE akan melakukan peringkat yang paling adil setiap hari. 1 juta pemain yang terdaftar akan mendapatkan hadiah berharga. Saat ini, daftar emas DAE telah dibuka, daftar tingkat. Setelah 24 jam, daftar akan diperbarui tepat waktu. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Peringkat pertama mendapatkan hadiah super. Silakan tingkatkan dan perkuat kemampuan Anda secepatnya. Dapatkan lebih banyak hadiah. Munculnya daftar emas DAE membuat banyak orang di seluruh dunia semakin gila. Terutama 4 kata, hadiah berharga. 3 orang di kamar saya juga segera masuk ke dalam permainan DAE. Orang lain telah memilih nama permainan mereka masing-masing. Hanya saya yang sudah memilih nama permainan, DAOI. 1 miliar tahun yang lalu. Kami berada di desa pemula nomor 9527. Begitu melihat, sudah ada lautan orang. Pemandangannya dipenuhi dengan ribuan orang berdesakan. Sungguh sangat megah. Waduh, keren sekali, sangat keren. Zhang Tao dan You Hao berseru. Dan saya langsung tahu di mana ini ketika memikirkannya. Desa pemula ini berada di wilayah Tang Timur di benua Nanshan. Ayo, kita cepat pergi membunuh kelinci. Segera tingkatkan level. Mungkin kita juga bisa bersaing untuk peringkat level. You Hao menarikku untuk pergi. Tapi aku menggelengkan kepala. Tidak, kalian pergi dulu saja. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Bukan? Untuk apa kamu pergi? Waduh, aku. Kenapa kamu tiba-tiba bisa terbang? Waduh. You Hao yang berbicara mendadak jadi tidak tenang. Dia menatapku yang terbang dengan ekspresi bingung. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Orang-orang di sekitar juga menyadari aku sudah terbang. Dengan tatapan kosong. Semua orang adalah pemain pemula yang baru saja memasuki desa pemula. Hanya kamu yang bisa terbang, itu berlebihan. Saya tidak memperhatikan mereka dan langsung menuju dekat batas desa pemula. Kemudian dia mengeluarkan dari ranselnya sebuah harta karun kekacauan, bola kekacauan. Yang konon di dalamnya terdapat harta karun kekacauan. Dan saat ini, bola kekacauan penuh dengan tas penyimpanan yang tak terhitung. Sungguh tak berbatas. Semua tas ini penuh dengan berbagai macam perlengkapan, alat, harta, dan pil. Dan barang-barang yang di bawah tingkat dewa sama sekali. Tidak layak untuk masuk ke koleksi saya. Tapi sekarang saya sedikit menyesal. Jika saya tahu lebih awal bahwa barang-barang ini bisa terwujud di dunia nyata. Jadi saya akan mengumpulkannya bagaimanapun caranya. Tapi sekarang tidak terlalu terlambat untuk terus mengumpulkan. Saya hanya merasakan kegemaran mengumpulkan saya mulai bergolak. Saat ini, di sisi lain, lantai atas gedung juga sedang bertemu dalam permainan. Berapa banyak orang di pihak kami yang telah terbangun bakatnya? Saat ini hampir semua tentara Daxia telah masuk ke dalam permainan. Sekarang kita hanya memiliki 8 orang yang terbangun bakatnya. Sedikit. Berapa banyak orang? Tidak tahu. Namun saat ini sudah ada 4 orang yang dipastikan terbangun bakatnya. Di antaranya adalah Desa Pemula nomor 2347, Desa Pemula nomor 9527. Temukan mereka di dunia nyata dan segera rekrut mereka. Tuan Xia, sekarang orang dengan level tertinggi kita sudah level 8. Saat ini seharusnya berada di posisi terdepan dari tim pertama. Ini adalah seorang yang berbakat dengan kemampuan legendaris. Kemampuan Zheng Lun dari 2 Jenderal Heung Ha. Selama dia bisa mengeluarkan asap putih, dia dapat menyerap. Jiwa orang yang lebih lemah darinya sangat kuat. Sangat baik, terus pertahankan. Kita harus mendapatkan hadiah untuk peringkat pertama di papan level. Tuan Xia mengangguk dengan puas. Orang yang sudah ditemukan dengan bakat harus segera menguasai identitas mereka di dunia nyata. Orang-orang ini sangat penting, kita harus segera merekrut mereka. Waktu latihan leveling 1 hari dengan cepat berlalu. Semua orang meskipun sudah berusaha keras dalam permainan, membunuh monster secara gila untuk naik level. Tapi sangat disayangkan, pada akhirnya tidak bisa mengalahkan kekuatan kolektif. Sekarang pemain umumnya berada di level 3 atau 4. Sementara beberapa negara mengerahkan semua usaha untuk melatih. Pemain sudah berada di level 9. Bagaimana kita bisa bertanding? Para pemain mulai offline untuk mengakhiri 1 hari bertarung dan naik level. Namun, dengan cepat dunia nyata mulai terjadi serangkaian kejadian. Semua orang dengan antusias menguji kekuatan masing-masing. Pada tahap sekarang, pada dasarnya semua orang tidak memiliki banyak kemampuan. Hanya kemampuan dasar dari pekerjaan pemula. Misalnya, sprint, blok, dan serangan berat. Harus menunggu hingga level 10 untuk berpindah pekerjaan dan belajar keterampilan lainnya. Namun meskipun begitu, di dunia nyata, keadaan dengan cepat menjadi kacau. Karena tekanan yang terakumulasi di masa lalu sudah terlalu banyak. Sekarang dengan kekuatan, beberapa orang sudah mulai melambung tinggi. Semua orang dengan gila meluapkan kekecewaan mereka. Untungnya, pihak resmi merespons dengan cepat. Kekuatan resmi juga sangat kuat. Tingkat militer umumnya lebih tinggi dari warga sipil. Secara umum, dengan cepat berhasil menekan kekacauan. Tapi tetap menyebabkan banyak korban. Semua orang di asrama juga kembali ke bintang biru. You Hao dan Zhang Tao semua memandangku. Kamu sudah berapa level? Aku melihat levelku. Tidak ada peringkat.
Saya tidak memiliki peringkat. Jangan-jangan kamu belum membunuh satu monster pun? Hanya terbang untuk melihat pemandangan. Kamu sudah terbangun bakatnya. Apa kamu tidak ingin berjuang untuk masuk 10 besar papan peringkat? Aku pasti dapat tempat pertama, kan? Yo Hao dan Zhang Tao memberi jempol bersamaan. Percaya kamu? Waduh. Satu pukulanku langsung menghancurkan pintu asrama. Yo Hao langsung memukul pintu asrama untuk menguji kekuatannya. Pintu asrama langsung berlubang besar. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Pisau tidak bisa menembus kulitku. Zhang Tao langsung mengambil pisau tajam. Dia menggoreskan pisau di lengannya. Orang level 5 setidaknya memiliki kekuatan 10.000 jin. Dan sepertinya peluru berkaliber kecil tidak lagi mengancam. Bisa dibilang ini memang permainan dengan latar belakang zaman purba. Sungguh menakutkan. Tiba-tiba, siaran radio sekolah berbunyi. Semua guru dan siswa harap segera menuju ke tempat yang besar untuk melakukan pendaftaran identitas permainan di lapangan. Wajah Yo Hao dan Zhang Tao sama-sama berubah, tatapan mereka tampak aneh. Pendaftaran identitas. Mereka sedikit menolak situasi ini, mereka benar-benar merasa jijik. Ngomong-ngomong, tentang kamu yang telah membangkitkan bakatmu. Yo Hao melihat Lu Ye, tanpa ingin bicara tapi terdiam. Aku bertanya sambil tersenyum. Kau khawatir orang-orang resmi akan merugikanku, kan? Memang sedikit. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tapi syukurlah, permainan dada memiliki mekanisme perlindungan untuk pemain. Bahkan jika orang lain melihat di dalam permainan, wajahmu tidak akan ada masalah. Sementara itu, di langit luar di atas langit ke-33, seorang yang sangat cantik hingga membuat terpesona, sedang menjelaskan sesuatu. Kau hanya perlu menunggu di tempat itu. Kapan saja dia keluar, beritahu aku. Anak yang sedang menunduk dan mendengarkan dengan hormat juga sangat cantik. Tetapi saat ini dia merasa pahit di dalam hati. Ya, sangat nyaman. Astaga. Wanita itu malas melambaikan tangannya. Daoyi, apakah kamu benar-benar punya hati? Selalu menghindar dariku. Di lapangan kampus. Kami bertiga juga datang ke sini. Saat ini, lapangan kampus sangat ramai dan bising. Semua orang sedang berdiskusi dengan semangat tentang perubahan masing-masing. Membahas beberapa hal dan situasi. Kepala sekolah berteriak dari podium. Diam. Suara mikrofon yang besar menekan emosi semua orang. Dan menenangkan suasana hati mereka. Semua orang juga melihat ke sini. Sekarang dunia mengalami perubahan besar. Negara kita juga sedang merespons dengan aktif. Dan sekolah kami baru saja menerima pemberitahuan resmi. Menerapkan pendaftaran nama pemain dengan identitas asli. Serta pendaftaran kebangkitan bakat. Semua orang mendengar bahwa akan dilakukan pendaftaran nama pemain dengan identitas asli. Seketika suasana menjadi kacau, banyak yang tidak puas dan mulai berteriak. Kepala sekolah melanjutkan. Semua orang diam. Mulai hari ini, setiap pemain yang terdaftar dengan identitas asli akan setiap bulan memberikan subsidi 10.000 yuan. Suasana tenang sejenak, banyak orang tergerak. Namun Zhang Tao dan Yo Hao hanya mencibir. Jangan sekali-sekali mendaftar. Jika kamu kekurangan uang, katakan pada kami. Kami akan memberikanmu sedikit bantuan. Terutama, jangan sekali-kali mengekspos bakatmu. Tidak perlu mendaftar lagi. Saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Kata-kata kepala sekolah masih terdengar. Selain itu, orang berbakat bisa menerima subsidi 5 juta setiap bulan. Selain itu, ada pengalihan sumber daya dalam game yang dilakukan oleh pihak resmi. Jika bergabung dengan pihak resmi, bisa mendapatkan gelar dan jabatan. Setelah kata-kata ini diucapkan, suasana langsung riuh. Semua orang sangat bersemangat. Namun, ketika tidak ada yang mengira bahwa universitas kecil ini, ketika ada seorang berbakat di universitas, seseorang dengan sukarela berdiri. Kepala sekolah, saya punya bakat. Ini adalah seorang mahasiswi. Silakan kamu naik dulu. Saya akan segera memberitahu orang-orang militer untuk datang. Dan tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba menggema dalam pikiran semua orang. 24 jam berakhir. Papan peringkat besar diperbarui. Tiba-tiba muncul sebuah gulungan. Papan emas yang sangat besar. Hampir menutupi seluruh bintang biru dan alam primordial. Semua pemain melihat ke atas dan dapat melihat papan peringkat besar ini. Namun papan peringkat besar ini sama sekali tidak mempengaruhi bintang biru dan alam primordial. Kesehatan luar satu kali. Aku melihat papan peringkat besar di langit. Mataku memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Kebiasaan mengumpulkanku mulai bergejolak. Apakah ini papan prestasi? Aku mengambil peringkat pertama di papan peringkat. Saya akan mengambil semua yang bisa saya ambil. 1 juta nama teratas di papan peringkat besar semuanya bisa mendapatkan hadiah. Sekarang mulai mengumumkan 10 nama teratas. Peringkat ke-10 akan segera dibeli. Hikawa Okamoto. Pulau Negeri. Tingkat masuk energi. Hadiah 1 set peralatan berlian. Pulau Negeri langsung bergelora. Tak terhitung orang mulai bersorak gembira. Peringkat ke-9 level 8. Bangunan. Pelatihan Ki tingkat ke-8. Hadiah 1 set peralatan berlian. Daxia tiba-tiba menggeliat. Peringkat ke-9 adalah Daxia. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Daxia hanya memiliki 1 peringkat ke-9. Semua orang sangat menyadari bahwa Daxia memiliki disiplin militer yang paling ketat di dunia.
Ada yang lucu-lucu. Peringkat pertama pasti adalah orang dewasa. Selanjutnya adalah peringkat ke-8 dan ke-7. Masing-masing adalah Lau Maozi. Sedangkan peringkat ke-6 adalah ada pemain besar lainnya. Peringkat ke-6 hingga 9. Zheng Lun. Tumpukan energi 9 lapisan. Hadiah perlengkapan berlian 1 set. Seluruh kerajaan Xia Agung bersorak gembira. Hahaha, 2 pemain Daxia masuk daftar. Namun mereka tidak tahu. Saat ini, para petinggi Daxia merasa berat di dalam hati. Setelah semua, hanya mereka yang tahu bahwa Lun adalah Daxia, pemain yang diketahui di dalam negeri dengan level tertinggi. Akhirnya, Deng Hua hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ai Lau dengan wajah serius, semakin tinggi peringkat, semakin baik hadiahnya. Dan 5 peringkat teratas hampir sudah dipastikan. Tidak ada pemain besar yang mencintai lagi. Kerugian sangat besar. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Cintai orang tua, tutup mata. Jika 5 teratas benar-benar tidak ada pemain Daxia, maka bagi kepercayaan diri rakyat Daxia, pukulan itu akan menjadi yang terbesar yang pernah ada. Semoga benar-benar ada keajaiban. Daxia berada di awal perubahan besar dunia ini. Tidak boleh ada yang tidak diinginkan. Setidaknya, harus ada satu pemain. Menghadapi kegembiraan Daxia, negara lain juga mulai merasa ragu. Tapi setelah dibandingkan dengan pemain terkuat mereka, tiba-tiba mereka tersenyum. Tidak ada masalah. Mereka tidak percaya Daxia telah melatih seorang Zheng Lun, dan masih memiliki sumber daya untuk melatih seorang pemain. Ternyata, dalam posisi keempat dan kelima berikutnya, semua pemainnya adalah pemain asing. Tidak ada satupun pemain Daxia. Tempat kelima adalah Eagle Sauce lagi. Dan posisi keempat adalah Hasan. Saat ini di sisi Universitas Ekonomi, sekelompok mahasiswa merasa gelisah melihat papan pengumuman dengan banyak pembicaraan. Yao Hao dan Zhang Tao juga terus menatap daftar emas dengan penuh perhatian. Luye, saya memiliki firasat yang buruk. Yao Hao tampak serius. Hatiku juga sangat gelisah. Sementara itu, saya juga merasa sedikit gembira. Apakah ini pencapaian peringkat pertama di seluruh Blue Star? Sangat layak untuk disimpan. Peringkat kedua dan ketiga sudah datang. Peringkat ketiga level 9. IDs. Tingkat latihan Ki 9. Hadiah 1 set perlengkapan berlian. Tempat kedua tingkat 10. Masa latihan Ki sempurna. Hadiah 1 perlengkapan legendaris. Eagle Sauce memiliki 4 orang dalam daftar. Dan semua pemain peringkat kedua dan ketiga adalah pemain dari Eagle Sauce. Dunia terdiam sejenak. Kemudian, hingar-bingar dimulai, yang mendukung Eagle Sauce terus mendukung Eagle Sauce. Sekelompok orang yang memiliki niat jahat terhadap Daxia. Negara-negara tersebut sedang menggoda Daxia dengan gila. Hahaha. Di dunia mitologi Daxia. Akibatnya, orang-orang Daxia bahkan tidak bisa masuk ke 3 besar. Hahaha, itu terlalu lucu. Apakah orang-orang Daxia masih populer? Babi musim panas. Di internet, opini mengenai Daxia adalah penuh dengan euforia. Tertinggal dan terinjak itu hal yang wajar. Sementara itu, di tempat yang disebut sebagai negara iblis, di sebuah desa pemula di Beijulu Prefekture, Stephen yang berada di peringkat kedua kembali meraih banyak pengalaman berharga dari kehidupan seorang pemain. Dengan cepat, seorang pemain lain dengan sukarela maju agar Stephen membunuhnya. Saat ini, daftar emas publik mengumumkan peringkat kedua. Akibatnya, Stephen tidak bisa menahan untuk berkerut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan membunuh pemain, dia bisa dengan cepat. Ternyata, dia yang mencapai level 10 hanya berada di posisi kedua. Lalu, siapa yang pertama? Apa mereka juga menemukan cara untuk naik level dengan cepat seperti dia? Sialan. Jangan biarkan aku tahu siapa kamu. Jika tidak, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Dan beberapa Blue Star Great Benevolence lainnya. Orang-orang yang mengikuti episode ini juga mengikuti episode ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang pertama, tetapi itu pasti bukan Daxia. Karena mereka sudah lama mengetahui dasar dari Daxia. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian pada daftar emas. Mereka sedang menunggu pengumuman pemenang pertama. Selama pemenang pertama adalah orang Daxia, semua penghinaan sebelumnya akan dibalas sepenuhnya. Dan pemikiran seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang Daxia. Para elit Daxia sejenak terdiam, karena hanya mereka yang mengetahui. Di antara pemain Daxia yang diketahui, yang memiliki level tertinggi hanya level 9, yaitu, kultivasi mencapai 9 lapisan Ki. Dan Eaglechan tidak tahu metode apa yang digunakan, sehingga bisa mencapai tingkat level 10. Lalu, bagaimana dengan yang pertama? Seberapa tinggi? Pada saat ini, perhatian semua orang di Blue Star berfokus pada daftar emas. Daftar emas perlahan-lahan muncul. Tempat pertama level tidak diketahui. Dao Tianzun, Kaisar tertinggi Hongmeng, menghadiahkan gelar tertinggi kepada Yang Mulia Agung Hongmeng. Gelar tingkat tunggal. Yang Mulia Tertinggi Agung Hongmeng. Gelar tunggal. Semua hukum tak tersentuh oleh kejahatan. Memiliki berbagai kekuatan ilahi. Melihat itu, aku tersenyum. Sepakat, prestasi tercapai. Masih gelar tunggal. Seketika, hatiku dipenuhi dengan kepuasan yang besar. Saat ini, orang-orang dari planet biru terdiam. 5 tanda tanya besar.
Dan kemampuan menunjukkan bahwa itu adalah Kaisar Agung Hongmeng yang belum pernah terlihat sebelumnya. Orang asing tidak tahu apa arti Hongmeng. Tapi mereka dapat memahami makna dari dua kata, tertinggi. Gelar, tertinggi ini, baik di dinasti besar maupun dalam mitologi, atau di mitologi lainnya di dunia. Artinya jelas bahwa itu adalah dewa yang paling tinggi. Dan pada saat ini, kemampuan pemain ini ternyata dimulai dengan tertinggi. Pemain dinasti besar memikirkan ini saja sudah membuat mereka merinding. Seluruh tubuhku merinding. Waduh, permainan Dao tidak mungkin menarik mitos dari sebuah gedung besar. Dewa Agung dan Yang Mulia telah dibawa ke permainan ini, kan? Mereka benar-benar berharap bisa terjadi keajaiban. Tapi tidak pernah berpikir bahwa seorang dewa tertinggi akan muncul begitu saja. Pemain dengan peringkat 5 digit. Pemain yang menggunakan tertinggi Hongmeng sebagai nama tingkat kultivasi. Tidak masuk akal. Setelah Daxia terjebak dalam keheningan sejenak, suara sorakan yang menggemparkan bumi meledak. Semua orang merayakan momen ini. Lihatlah, Daxia tidak memalukan. Orang-orang Daxia tidak kehilangan muka. Siapa bilang Daxia tidak memiliki pemain di 3 besar? Kita langsung menjadi yang pertama. Dan langsung menerjunkan seorang pemain dengan level 5 digit. Dewa Agung dengan level tersebut. Tidak mengejutkan melihat daftar ini, bintang biru. Semua orang tertegun sejenak sebelum menjadi gila. Sial. Bagaimana mungkin itu orang Daxia? Sial. Kenapa levelnya 5 tanda tanya? Apakah Emperor adalah sebuah pencapaian? Apakah Emperor berarti Tuhan? Ini jelas adalah kecurangan. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik level hingga 5 digit? Tingkat puluhan ribu. Bagaimana mungkin? Saya ingin melaporkan kepada Dadao Game bahwa ada yang curang. Larangan akun. Akun harus benar-benar dilarang. Namun, di detik berikutnya, Dadao Game tiba-tiba merilis pengumuman. Pengumuman muncul di benak semua orang. Pengumuman permainan. Pemain Dao Tianzun tidak terlibat dalam perilaku curang. Setelah pemeriksaan oleh Dadao, pemain Dao Tianzun masuk ke server resmi. Waktu sama dengan pemain lainnya. Identitasnya juga adalah manusia modern dari bintang biru. Rumor tentang Emperor Tianzun yang legendaris ternyata tidak benar. Pemberitahuan sistem membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dadao Game yang begitu misterius ternyata benar-benar akan menerima laporan mereka. Dan mereka benar-benar memberikan respon. Apa yang dikatakan Dadao Game? Yang menduduki peringkat pertama ternyata adalah pemain. Atau pemain yang login bersamaan dengan mereka. Identitasnya juga bukan dewa tertinggi dalam legenda. Dan hanya seorang manusia modern. Mereka semua secara tidak sadar mengabaikan dua kata, server resmi. Karena sebelumnya saya masuk ke server percobaan. Dan saya masuk 10 miliar tahun lebih awal. Tapi dalam pakaian resmi. Saya benar-benar masuk pada hari yang sama dengan pemain lainnya. Ini sama sekali tidak ada masalah. Semua orang melihat papan peringkat dengan tatapan kosong. 5 tanda tanya misterius. Langsung menekan semua ketidakpuasan dan kemarahan mereka. Berbeda dengan keputusasaan dan ketidakpuasan orang-orang asing itu. Pemain Daxia setelah melihat pengumuman, tidak merasakan emosi negatif apapun. Sebaliknya, mereka semua menjadi sangat gembira. Tidak menyangka bahwa orang ini adalah pemain biasa seperti mereka. Dan mereka semua adalah orang biasa di zaman modern. Meskipun tidak tahu siapa yang bernama Dao Tian. Pemain yang terhormat ini sebenarnya bagaimana dia melakukannya. Tetapi tidak diragukan lagi. Dia adalah pahlawan semua pemain Daxia saat ini. Semua pemain saling bertanya siapa yang melihat Dao Tian. Siapa yang mengenal Dao Tian. Tapi banyak orang mengaku belum pernah melihatnya. Karena dalam permainan Dadao, kita bisa memilih. Apakah nama pemain ditampilkan? Banyak orang memilih untuk menunjukkan. Jika ingin bertahan dalam situasi seperti ini, Dadao Tianzun sama sekali tidak mungkin. Namun segera seseorang mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi pemain lain yang masuk daftar bukan semua nama asli? Kenapa Dadao Tianzun adalah nama permainannya? Tidak mungkin namanya benar-benar Dadao Tianzun, kan? Ini terlalu kaku. Sementara itu, para petinggi gedung melihat dengan ekspresi serius. Pemain yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas Dadao. Nama pemainnya adalah Dadao Tianzun. Dan dia memiliki level kultivasi sebagai Kaisar Agung Hongmeng. Masyarakat tidak bisa berpikir terlalu banyak. Tapi bisakah mereka tidak berpikir terlalu banyak? Sebuah nama yang begitu khas. Sebuah level kultivasi yang begitu tinggi menyebabkan dinasti Daxia merasakan ancaman. Musim panas yang tua menghela napas pelan. Situasi sekarang semakin membingungkan. Terutama dengan kemunculan pemain ini. Situasi gedung bahkan menunjukkan kecenderungan yang tidak stabil. Kita harus segera menemukan orang ini. Seorang pemain yang bernama Dao Tianzun. Ini juga untuk stabilitas yang lebih besar. Juga untuk menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga di masa depan. Pemain ini mungkin telah mendapatkan kesempatan besar. Menggerakkan seluruh komunitas pemain kita dalam permainan. Segera menemukan Dao Tianzun. Di sisi lain, seseorang yang bersemangat bersorak-sorai. Yao Hao dan Zhang Tao mendekat dalam permainan. Ayo serbu, bunuh monster dan naik level. Kalian sudah 1 hari tidak istirahat. Apakah kalian bisa bertahan? Kamu tidak tahu karena tidak naik level. Aku dan Taozi sekarang sudah level 5 dan merasa sangat bertenaga.
Tidak masalah jika tidak istirahat selama seminggu. Saya menganggukkan kepala. Kalau begitu, silakan pergi. Yezi, apakah kamu tidak ikut? Aku menggelengkan kepala. Sebelumnya aku sudah bilang bahwa aku adalah yang pertama di papan peringkat. Saya masih harus bertarung. Yao Hao dan Zhang Tao mengacungkan jari kelingking kepada Lu Ye. Terus saja bicara. Percaya atau tidak, terserah kalian. Jangan sampai saat itu tiba dan kalian bilang aku menyembunyikannya dari kalian. Keduanya melihat tampangnya Lu Ye yang serius. Dalam hati terasa ragu, jangan-jangan ini benar. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Apakah kamu masih berencana menipuku? Zhang Tao sama sekali tidak percaya, bahkan merasa canggung karena keraguannya sebelumnya. Tunggu, Yazi, ayo tambah teman. Aku dan Haozi sudah menambah, hanya kamu yang belum. Tambah Daoyi, yuk. Begitu aku selesai berbicara, aku langsung pergi. Daoyi adalah nama permainanku. Dan Daoyi Tianzun adalah gelar atau sebutan untuknya. Teman-teman permainanku biasanya memanggilku Daoyi Tianzun. Apa sih? Daoyi. Terasa agak familiar, ya? Zhang Tao mengintip saat aku pergi dan membisikkan sesuatu. Yao Hao, kenapa kamu bengong? Cepat tambah, ayo. Yao Hao menatap Zhang Tao dengan wajah bingung. Haozi, apakah kamu tidak merasa nama permainan Yazi sangat familiar? Itu memang ada yang aneh. Zhang Tao belum menyadari. Kemudian dia tiba-tiba terdiam. Seluruh tubuhnya terkejut. Satu persatu. Daoyi Tianzun. Zhang Tao menarik napas dalam-dalam. Orang baik, nama permainan Lu Ye sebenarnya adalah sama dengan nama Daoyi Tianzun. Apa sih keberuntungan dia ini? Keduanya memanggil panel permainan. Kemudian mereka memasukkan Daoyi untuk menambah teman. Benar-benar ada seseorang bernama Daoyi. Keduanya kemudian mengklik tambah. Dalam beberapa detik, muncul konfirmasi. Keduanya tidak pergi mengobrol dengan Lu Ye, melainkan langsung terdiam. Dengan tak percaya melihat detail karakter. Pemain Daoyi. Nama Dao, Daoyi Tianzun. Keduanya seketika terkejut. Otak mereka seolah meledak. Pikiranku menjadi kosong dan terus berdengung. Mereka ingin menambah Lu Ye tapi malah menambah Daoyi Tianzun yang hebat. Ini sialan adalah Lu Ye. Daoyi Tianzun yang hebat adalah Lu Ye. Keduanya sangat bersemangat hingga sedikit bergetar. Karena sangat mungkin Lu Ye benar-benar adalah Dai Tianzun yang hebat. Jika tidak, mengapa dapat melalui teman-teman mereka berdua? Yao Hao dengan hati-hati mengirim dua kata. Apakah itu kamu? Sejenak, Dai Tianzun membalas. Itu aku. Keduanya seketika terpana. Otak mereka kosong, kembali merasakan suara dengung di dalam kepala. Kehilangan pengelolaan ekspresi, hanya merasa sangat tidak nyata. Tidak mungkin kan? Jangan-jangan dia benar-benar yang itu. Pemain misterius dengan level 5 digit. Dai Tianzun. Keduanya seketika terdiam. Otak mereka seakan meledak dengan suara dengung. Di dalam kepala kosong, hanya suara dengung yang terus berbunyi. Mereka ingin menambah Lu Ye, tetapi malah menambah Dai Tianzun yang hebat. Ini Lu Ye. Dai Tianzun yang hebat adalah Lu Ye. Keduanya bergetar sedikit karena terlampau bersemangat. Karena sangat mungkin Lu Ye benar-benar adalah Dai Tianzun yang hebat. Jika tidak, mengapa dapat melalui teman-teman mereka berdua? Yao Hao dengan hati-hati mengirim dua kata. Oh Yang Ye. Apakah itu kamu? Dalam sekejap, Daoyi Tianzun membalas. Iya, itu aku. Keduanya seketika merasa bingung. Pikiran mereka kosong dan kembali merasa berdenyut. Tanpa bisa mengontrol ekspresi, semuanya terasa tidak nyata. Tidak mungkin. Jangan-jangan dia benar-benar yang itu. Pemain misterius dengan tingkat 5 digit. Daoyi Tianzun. Akhirnya mereka menyimpulkan dengan satu kalimat. Temanku ternyata adalah Daoyi Tianzun. Pemain misterius dengan tingkat 5 digit yang berada di peringkat pertama. Keduanya terdiam. Kejutan di dalam hati tidak bisa diungkapkan, tidak tahu harus bagaimana. Dan orang lain menggunakan nama asli mereka untuk masuk daftar. Hanya Lu Ye yang terdaftar sebagai Daoyi Tianzun. Perhatikan baik-baik. Situasi ini mungkin melibatkan sebuah rahasia besar yang sangat besar. Dan itu sama sekali bukan tahap saat ini. Atau tidak pernah di waktu manapun. Rahasia bintang biru yang bisa dieksplorasi. Perlu diketahui bahwa Hong Huang, meskipun hanya dikatakan sebagai dunia permainan, tapi ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah permainan. Jadi dia adalah orang bodoh. Semua orang tahu bahwa zaman kuno sebenarnya adalah zaman kuno yang sesungguhnya. Pada saat itu, pengumuman permainan berbunyi. Selamat kepada pemain Stephen yang telah membunuh bos desa pemula. Menjadi pemain kedua yang berhasil keluar dari desa pemula. Hadiah, reputasi 100, medali pengalaman 1. Selamat kepada pemain Daoyi Tianzun yang telah membunuh bos desa pemula. Menjadi pemain pertama yang berhasil keluar dari desa pemula. Hadiah, gelar unik penjelajah. Saat itu, semua orang di Blue Star merasa bingung. Jika dikatakan Daoyi Tianzun adalah yang pertama menyelesaikan desa pemula, maka mereka tidak terkejut sedikit pun. Tapi jelas pengumuman pertama adalah dari pemain Stephen. Mengapa dia bisa menjadi pemain kedua yang keluar dari desa pemula? Sementara Daoyi Tianzun jelas adalah pengumuman kedua. Mengapa dia bisa menjadi yang pertama?
Semua orang bingung dan tidak mengerti. Dan saat ini, dengan bantuan banyak pemain, hanya butuh 27 jam untuk menyelesaikan Desa Pemula. Steven baru saja menunjukkan senyuman. Ekspresi gembira Steven langsung membeku seketika. Tidak, tidak. Dia jelas-jelas yang pertama menyelesaikan Desa Pemula. Dan urutan sebelum dan setelah pengumuman permainan juga menjelaskan hal ini. Tapi kenapa tiba-tiba jadi? Orang itu menjadi yang pertama. Dao Yi Tianzun? Steven sangat marah hingga ingin membunuh. Sialan Dao Yi Tianzun. Tunggu saja. Dan saat ini, Ea Glechan, kompetisi besar, dan 5 pahlawan besar lainnya seperti Bear juga mulai mengorganisir tindakan. Menyelidiki desa pemula selain yang diselesaikan oleh Steven. Desa pemula mana lagi yang telah diselesaikan? Selama menemukan desa pemula itu, kita bisa menemukan itu. Pemain misterius, Dao Yi Tianzun. Adapun apa yang harus dilakukan setelah menemukannya, itu pasti tergantung pada situasi. Pihak resmi Daxia bahkan langsung berkata, pergi periksa. Harus menemukan Dao Yi Tianzun. Tidak tahu apakah itu Steven dan Dao. Setelah Yi Tianzun menyelesaikan desa pemula, memberi dorongan kepada desa pemula lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, beberapa desa pemula berhasil diselesaikan. Dan setelah itu, semuanya menjadi tak terkendali. Dalam waktu setengah hari yang singkat, hampir semua desa pemula telah diselesaikan. Termasuk desa pemula nomor 9527 juga telah diselesaikan. Dan aku ingin pergi. Namun saya bertemu dengan salah satu orang yang tidak ingin saya temui di luar desa pemula. Jiu Tianxuanu. Baiklah, 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 untuk menyekat diri di sini. Ternyata bahkan bisa menutupi rahasia langit, kan? Pada saat itu saya tidak sadar dan tidak menyadarinya. Tidak perlu dikatakan, yang bisa melakukan ini. Hanya Tianxiang Tiandi dari 33 langit dan Jiu Yo. 2 orang dari 6 jalur reinkarnasi di bawah Yu. Diperkirakan mungkin kedua orang tersebut bertindak sekaligus. Menyebabkan kebingungan pada rahasia langit juga mungkin. Hanya terlihat saat itu Dewi Xuan menyusuri. Burung King Luan yang berdiri megah di langit. Awan berwarna-warni di cakrawala menyebarkan cahaya yang berlimpah. Saat itu, orang-orang di desa pemula nomor 9527 tertegun. Astaga! Dewi! Semua orang menatap burung biru di langit dengan bingung. Dan wanita cantik yang ada di atas burung King Luan. Astaga! You Hao dan Zhang Tao saling bertatapan. Tidak tahu kenapa. Tapi intuisi memberitahu mereka. Mengapa Dewi Xuan muncul di sini pasti untuk Luye. Meskipun tidak yakin, mereka merasakan hal ini. Datang dengan cara yang misterius. Dan yang terlihat sangat panjang. Namun sebenarnya hanya beberapa momen. Setelah saya muncul, Dewi Xuan segera mengendalikan King Luan dan turun ke tanah. Para pemain tertegun karena kekuatan tak terlihat mendorong mereka menjauh memberikan ruang. Dewi Xuan langsung membungkuk dengan hormat dan bertanya. Dewi Agung Tianxun memerintahkan saya untuk menunggu di sini. Saya berkata dengan tenang. Kembali saja. Saya akan mencarinya setelah waktu berlalu. Dewi yang disebut oleh Jiu Tianxuanu adalah pasangan saya dalam permainan. Jiu Tianxuanu mengangguk dengan hormat. Ya. Dia segera mengendalikan burung King Luan dan pergi. Sementara itu, ribuan pemain di desa pemula melihat dengan tatapan yang tidak terbayangkan kepada saya. Waduh, tingkatnya lebih dari 100 dan masih ada. Jiu Tianxuanu yang muncul dalam mitos Daxia. Dia bahkan dengan hormat menyapa seorang pemain baru. Sikapnya sangat mengejutkan. Ini sebenarnya terjadi apa? Berita tentang desa pemula 9527 segera. Kemudian menyebar di forum game. Tak terhitung orang menjadi bingung. Katakanlah, Jiu Tianxuanu dari legenda mitos. Bahkan datang keluar desa pemula. Dan kemudian sangat menghormati seorang pemain baru. Jika bukan karena desa pemula 9527, semua orang membicarakan soal kejadian ini. Pemain lain pasti tidak percaya. Mereka hanya mengira bahwa beberapa pemain hanya ingin menarik perhatian. Tetapi anehnya, tidak ada bukti video yang bisa diambil. Ini membuat banyak orang merasa bingung. Apakah ini benar atau tidak? Pihak resmi segera melakukan penyelidikan. Dan juga memanggil beberapa pemain 9527 dari kehidupan nyata. Pemain di desa pemula telah mendaftar dengan identitas asli. Hasil yang didapatkan adalah nyata. Benar-benar ada penampakan Dewi Jiu Tianxuanu. Dan dia bahkan menghormati serta menyapa seorang pemain. Di dalam kantor resmi saat ini, rekaman percakapan telah dikirim ke sebuah kantor. Yang terhormat, Pak Xia, hampir bisa memastikan bahwa pemain 9527 di desa pemula. Pemain itu adalah Dao Yi Tianzun yang misterius. Sekretaris dengan hati-hati berkata, Pak Xia terbangun. Sudah dipastikan. Apakah ada objek yang dicurigai sekarang? Sudah dipastikan. Pemain Dao Yi Tianzun ini saat muncul. Saatnya bisa menyebabkan kekacauan di langit. Akan muncul sebuah petunjuk permainan. Jadi kita hanya perlu mencari ke arah itu. Pak Xia memikirkan pemain misterius Dao Yi Tianzun ini. Setelah itu, dimensi yang penuh dengan misteri yang tidak diketahui. Dia juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia bisa menerimanya. Satu tingkat kultivasi yang begitu misterius.
Ada kemungkinan bahwa efek yang memiliki aspek ini dan juga misterius tidaklah mustahil. Sayangnya, sekarang di desa pemula nomor 9527, para pemain sudah memasuki semua kota utama. Petunjuk yang baru saja ditemukan sudah tidak berguna lagi. Setidaknya kami telah mengidentifikasi satu informasi kunci. Selama kami berada di desa pemula nomor 9527, para pemain terus memperkecil area pencarian. Namun saat ini, saya tidak mengikuti mereka, yang berpikir untuk mengikuti arus ke kota utama. Saya sedang menghitung gelar yang baru saja saya dapatkan sebagai hadiah. Gelar, penjelajah, satu-satunya. Pahlawan pertama yang keluar dari desa pemula. Penjelajah yang berani. Efek gelar memberikan pengalaman plus 10%. Gelar ini jika diberikan dalam waktu 1 miliar tahun, maka itu bagi saya adalah gelar dewa yang sangat berpengaruh. Tetapi bagi Luye saat ini, gelar ini terasa agak tidak berguna. Terutama karena dia sekarang sudah mencapai level maksimum. Namun sebagai pemain yang memiliki obsesif mengumpulkan item, saya tidak akan melewatkan gelar unik seperti ini. Saya mengenakan gelar tersebut. Ini adalah salah satu dari 2 gelar yang dia miliki saat ini. Dalam permainan yang dimulai 1 miliar tahun yang lalu. Permainan Taidao tampaknya seperti mekanisme permainan yang terus disempurnakan. Sama sekali tidak ada gelar dan tidak ada Taidao Gold List. Dan setelah server dibuka secara resmi, fitur-fitur ini juga sepenuhnya disempurnakan. Dan saat mengenakan gelar tertinggi Hongmeng Port, setelah gelar Dai Tianzun ini, dalam sekejap, seluruh Hung bergema, menghasilkan suara taoyang yang indah. Di antara langit dan bumi, banyak fenomena muncul. Taidao dan Taidao jatuh tanpa henti. Kebaikan kemudian jatuh ke arah saya. Saya langsung mengeluarkan manik-manik kekacauan untuk menangkap kebaikan agung. Saya juga mengeluarkan gambar Taiji untuk menangkap kebaikan jalan surga. Kedua harta terpenting itu dengan cepat dipenuhi oleh banyak kebaikan. Napas yang menyusup itu berubah menjadi harta kebaikan. Harta kebaikan kekacauan manik-manik kekacauan. Harta kebaikan inheren gambar Taiji. Tak terduga, mengenakan satu gelar ini ternyata bisa berevolusi menjadi fenomena yang demikian. Tak heran ini adalah satu-satunya gelar yang sangat tinggi. Ini memang sangat misterius. Dan pada saat ini, banyak makhluk hidup di zaman purba juga mendapat manfaat besar. Suara jalan antara langit dan bumi meningkatkan kualitas mereka. Teratai emas membuat mereka memahami turunnya surga. Embun manis meningkatkan kekuatan mereka. Terutama beberapa makhluk tua yang mendapatkan manfaat dari dasar purba dan peningkatan status. Belenggu mereka juga sepenuhnya menghilang pada saat ini. Semua kekuatan besar dari zaman purba melihat ke arah benua Nansan. Baik di atas 33 lapisan maupun di bawah 9. Atau di atas 9 langit, di angkasa juga ada kekuatan besar yang muncul. Semua orang bersatu memandang satu sosok. Menghargai penciptaan yang dia lakukan di zaman purba. Setelah semua orang bersatu, mereka perlahan bangkit. Semua orang menggelengkan kepala, bagaimana bencana ini bisa kembali ke zaman purba. Wajah semua orang tampak aneh. Meskipun mereka merasa jijik, ada rasa syukur. Di balik rasa syukur, ada sedikit rasa jijik yang tidak bisa dihindari. Sangat kompleks. Pada saat ini, banyak pemain yang sedang online. Semua menerima pemberitahuan permainan yang besar. Kamu terkena pengaruh tertinggi dari jalan tertinggi di langit. Kamu mendapatkan buff peningkatan permanen. Kebijaksanaan A10, pengalaman diperoleh plus 1%. Saat ini, setidaknya lebih dari setengah dunia. Para pemain berada dalam status online. Semua tersapu oleh pengaruh ini. Mendapatkan manfaat dari yang tertinggi. Versi manfaat dari Tuhan Agung yang tidak terhingga. Dan hari ini saya sudah cukup lama berada dalam permainan. Jadi saya meninggalkan permainan Hong Huang. Agar tidak bertemu dengan orang yang tidak ingin saya temui. Akibatnya, saya baru saja kembali ke asrama dan menemukan. Ternyata kedua teman sekamar saya juga sudah offline. Saat ini, mereka berdua sedang berbagi teknik membunuh monster. Taozi dan Haozi, kalian berdua kenapa offline secepat ini? Kedua orang itu terkejut mendengar perkataanku dan segera berdiri. Luye, kau sudah kembali. Kini, saat menghadapi Luye, mereka berdua terlihat agak canggung. Tapi tidak ada cara. Jika kamu menghadapi teman sekamar yang tiba-tiba menjadi misterius, saya kira kamu juga akan bereaksi seperti ini. Saya juga merasakan ada perubahan dalam sikap mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Saya jarang menjelaskan sesuatu. Bagaimanapun, biarlah segala sesuatunya berjalan seperti seharusnya. Jika tidak cocok, ya sudah berpisah. Yang utama adalah tidak terlalu memperhatikan. Kalian mau makan bersama tidak? Oke, ayo pergi. Kedua orang itu tidak bertanya tentang saya seharian. Apa sebenarnya situasi yang terhormat ini? Hal-hal seperti rahasia ini masih bisa dipahami oleh semua orang. Jangan bertanya tentang apa yang tidak seharusnya ditanyakan. Jika tidak, akhirnya bahkan tidak ada teman yang bisa dijadikan. Namun, meskipun tidak bertanya, tetapi tatapan kedua orang itu pada Luye tetap dipenuhi dengan rasa terkejut dan gairah yang mendalam. Ini adalah pemain nomor 1 di dunia. Saat itu, waktu pembaruan daftar emas jalan besar setiap hari telah tiba. Semua orang menatap ke langit. Gulungan daftar emas yang menutupi bintang biru telah diperbarui. Tak terhitung orang menunggu dengan penuh perhatian.
Sebenarnya, semua orang di bintang biru memperhatikan. Bukan 9 teratas, tetapi yang pertama. Daftar emas jalan besar perlahan-lahan terbuka. Masih seolah-olah terjadi semacam lag. Semua orang dengan tajam menatap. Daftar emas yang sedang perlahan-lahan terbuka. Hati semua orang berdegup kencang. Tingkat tempat pertama tidak diketahui. Dao Tianzun, Kaisar Agung dari dataran tinggi Xia, menerima imbalan untuk posisi di jalur ilahi. Akhirnya, hati yang tertekan semua orang pun berhenti berdegup. Semua orang tahu apa yang sebenarnya mereka harapkan. Namun, hal yang diharapkan itu ternyata tidak terjadi. Ini membuat mereka merasakan banyak kekecewaan di dalam hati. Dan setelah terkejut, semua pemain menatap dengan terkejut. Hadiah yang didapat oleh He Tianzun kali ini. Astaga, astaga, astaga. Apa arti posisi dewa ini? Ini adalah sebuah posisi dewa. Jika tidak salah, posisi ini juga sama dengan sebuah jabatan dewa. Selama bisa mendapatkannya, dia akan menjadi seorang dewa. Bukankah ini memiliki efek yang sama dengan dewa di barat? Semua pemain menjadi gila. Siapa sebenarnya He Tianzun ini? Satu orang menghabiskan semua hadiah ini. Ini tidak adil sama sekali. Saat ini saya menyimpan hadiah dewa 9 tingkat ini. Posisi dewa ini bagi saya meskipun terasa kurang berarti. Tapi setidaknya ini adalah barang koleksi. Lagi pula, ini tidak memiliki nilai koleksi. Ini adalah harta yang diimpikan oleh banyak pemain di bintang biru. Namun setelah senang, wajahku kembali sedikit suram. Jika tidak perlu, aku bahkan tidak ingin membuat masalah besar. Namun mengapa ada saja orang yang ingin untuk menantang batasan mereka sendiri? Apakah kemampuan diri sendiri adalah lelucon? Jangan katakan bahwa itu adalah yang agung dari Hong Meng. Orang-orang ini hanya bicara di forum game saja. Namun mereka malah membahasnya di dunia nyata. Bahkan menyebut nama dan menyebut Dai Tianzun. Di mataku melintas sedikit ketidakpuasan. Sudah saatnya untuk memberitahu beberapa orang tentang sikapku. Agar tidak setiap hari merasa gelisah. Bahkan harus mencari diri sendiri untuk apa. Setelah menemukan diri sendiri, mau berbuat apa? Aku malas untuk mengurus urusan sepele itu. Aku hanya seorang pemain yang memiliki hobi mengumpulkan. Tidak ingin mengurus hal sepele, tapi bukan berarti dia bisa dibuli oleh orang lain. Mereka yang membicarakanku sebaiknya diam. Terdapat sebuah aura yang menyelimuti seluruh penduduk planet biru. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di dalam pikiran saya. Seolah-olah seperti lonceng besar yang berdentang. Atau seolah-olah seperti suara elektronik yang megah. Saat ini, semua orang baik berada di dalam permainan. Maupun di luar permainan. Pada detik berikutnya, tak terhitung orang langsung dikeluarkan dari permainan. Banyak orang tampak terkejut. Baru saja permainan memberikan pemberitahuan. Karena keadaan yang tidak terduga, Anda dipaksa untuk keluar. Semua orang belum sepenuhnya sadar dari kejadian yang mengejutkan itu. Lalu mereka mendengar suara megah ini. Waktu seolah terhenti. Segala sesuatu terhenti. Seluruh dunia hanya bisa mendengar suaraku. Saya adalah pemain yang berjalan di jalan ini. Beberapa orang, perhatikan baik-baik. Bahkan jika kalian ingin membicarakan saya, jangan lakukan di dunia nyata. Saya bisa mendengar semua yang kalian katakan. Dan jangan cari saya lagi, beberapa orang. Apalagi yang dapat Anda lakukan? Apakah kalian akan bergabung dengan organisasi? Barang-barang saya beri kepada siapa saja yang saya suka. Apa urusannya dengan daging anjing? Jika kalian terus menggonggong, percayalah, saya akan menghancurkan kepalamu. Tunggu sampai aku cukup marah dan puas. Menyatakan sikapku kepada dunia. Baru kemudian segalanya kembali normal. Semua orang inilah pertama kalinya merasakan dengan nyata. Makna dari peringkat pertama Dao Yi Tianzun. Saat ini, banyak orang di Blue Star tampak pucat. Di sisi lain, cinta dan orang tua adalah mengatakan tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. Tiba-tiba suara Dao Yi Tianzun terdengar. Dan pada detik berikutnya, mereka merasakan semuanya terhenti. Tidak bisa bergerak atau bernapas. Namun anehnya, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan. Bahkan hal-hal di depan mereka juga terjebak dalam keheningan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mendengarkan dengan tenang siapa sosok misterius itu. Pemain Dao Yi Tianzun. Mereka juga merasakan secara langsung untuk pertama kalinya. Kekuatan pemain Dao Yi Tianzun. Menghentikan waktu sebuah planet. Betapa kuatnya kemampuan ini. Itu pasti bukan paksaan untuk menghentikan segalanya. Dan memang benar-benar menghentikan waktu seluruh bintang biru. Dan ketika waktu kembali normal, beberapa orang di kantor tidak kembali satu persatu. Kemudian ada seseorang yang masuk dengan cepat untuk melaporkan keadaan. Apa itu? Pemain dalam permainan juga telah dikeluarkan. Yang tua Xia berkata dengan tidak percaya. Pemain yang disebut Dao Yi Tianzun ini sungguh semakin menakutkan. Setelah lama, dia baru perlahan berkata, karena dia tidak mau kita mencarinya, maka kita tidak usah mencarinya. Tapi di samping ada yang mempunyai pendapat berbeda. Yang tua Xia, saya justru merasa semakin dia tidak ingin membuat kita melakukan sesuatu. Maka kita semakin harus melakukannya. Coba Anda pikirkan jika Anda adalah dia. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, apakah Anda akan takut orang lain menemui Anda? Orang itu melihat sekeliling dan berkata, tidak, karena kita tidak terkalahkan. Tetapi dia malah menolak kita menemukannya.
Apa artinya ini? Dia memiliki kelemahan. Jadi saya percaya kita harus menemukannya. Setidaknya kita bisa memberinya sedikit bantuan. Mungkin dia butuh perlindungan dari kita. Kita tidak bisa hanya melihat orang lain mengganggunya, kan? Xie Lao menatapnya dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah itu perlindungan atau yang lainnya. Tapi yang dia tahu adalah, jika Dao Yitian tidak mau, maka mereka seharusnya tidak melakukannya. Saya pikir sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jika dia membutuhkan, dia akan meminta bantuan kepada kita. Dalam keadaan lain, kita sebaiknya tidak ikut campur terlalu banyak. Begitulah. Mengenai urusannya, cukup sampai di sini. Xie Lao langsung berkata dengan nada yang tidak bisa diperdebatkan. Yang lain terlihat berbeda, tapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan sesuatu lagi. Seandainya dia mau bergabung dengan kami, itu akan sangat baik. Posisi saya langsung saya serahkan padanya. Orang itu berkata dengan penuh penyesalan. Lao Xiao, apakah ini benar-benar? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk menggoda sedikit. Tidak akan menunggu sampai saat dia benar-benar datang. Kamu sepertinya tidak rela, ya? Lao Xiao tanpa berbicara lebih lanjut langsung berkata. Aku akan menaruh kata-kataku di sini. Selama dia datang. Saya langsung mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan. Apa ini benar atau tidak? Apakah ini bisa dipalsukan? Yang kita takutkan adalah jika mereka sama sekali tidak datang. Mereka tidak menganggap kita penting. Coba lihat apa status mereka. Oh, Yang Agung. Identitas ini dimanapun tidak dihargai. Lao Xiao menghela napas sedikit. Ini memang benar. Semua orang yang memikirkan ini juga menghela napas. Fuck, ini adalah ancaman yang terlalu besar bagi kami. Pada saat ini, para petinggi Eagle Sauce bangkit dengan marah dan memukul meja. Suaranya penuh dengan emosi yang tidak tahu apakah itu adalah ketakutan atau kemarahan. Tidak disangka dia bisa mempengaruhi permainan, sungguh menyebalkan. Seseorang juga memiliki ekspresi muram seperti orang lain. Mereka semua menganggap permainan sebagai jalan terakhir. Namun tiba-tiba menyadari bahwa ide ini sama sekali tidak berfungsi. Ternyata Yang Agung Dao bisa mempengaruhi permainan. Kedatangan kali ini bukan untuk membiarkan kalian mengeluh di sini tanpa arti. Kalian semua lihat laporan ini. Presiden Eagle Sauce langsung memberi isyarat kepada semua orang. Pergi melihat laporan kertas di depan mata. Semua orang merasakan firasat buruk. Firasat itu segera membuat mereka membuka untuk melihat. Hasilnya, di detik berikutnya wajah mereka semua terlihat sangat buruk. Bagaimana dia bisa mengenal dewa permainan? Yang penting adalah dia sama sekali belum pernah keluar dari desa pemula. Setelah pertanyaan ini diajukan, wajah semua orang semakin terlihat tidak baik. Siapa nama dewa itu? Apakah dia adalah dewa besar dari Daxia yang sangat terkenal? Seseorang bertanya. Wanita misterius 9 surga. Dewa yang sangat kuno dalam mitologi Daxia. Asal-usul mitologinya seharusnya dating dari ribuan tahun yang lalu. Konon, dia adalah dewa yang membantu mengendalikan banjir besar di kuil kuno. Semua orang langsung terkejut dan menghela napas. Legenda ribuan tahun sangat menakutkan. Sejarah mereka bahkan tidak mencapai ratusan tahun. Bahkan mereka juga mengada-ada banyak sejarah. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang secara internasional. Pembeli sudah sangat paham tentang hal ini. Hasilnya, Daxia sembarangan menyebutkan satu orang. Para dewa memiliki sejarah ribuan tahun. Sangat menakutkan. Sekarang kita harus memahami satu hal. Bagaimana dia bisa mengenal dewa dalam permainan itu. Dan juga kemampuan yang dimilikinya dalam permainan. Lihatlah rahasia apa yang sebenarnya ada di balik ini. Bagaimana kemajuan level orang lain? Presiden Eagle bertanya. Sekarang, Stephen kita sudah mulai menyelesaikan misi perpindahan kelas. Dia seharusnya menjadi pemain pertama yang berpindah kelas. Kita harus berterima kasih kepada orang itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Stephen kita bisa begitu cepat menemukan informasi terkait perpindahan kelas? Sangat baik. Kita Eagle akan mengambil yang pertama ini. Presiden Eagle juga tampak cerah penuh kegembiraan. Kita harus memberitahu negara lain. Kita Eagle tidak mengalami kemunduran. Dan saat ini, Stephen sedang menyelesaikan misi perpindahan kelas. Dia sudah hampir menyelesaikannya. Hanya perlu menyelesaikan satu tahap terakhir. Dia akan resmi berpindah kelas menjadi alkemis. Nanti dia akan menjadi pemain pertama yang berpindah kelas. Dan dia bahkan telah mengalahkan Dao Yi Tianzun. Meskipun tidak tahu siapa yang bernama Dao Yi Tianzun. Mengapa orang itu belum menyelesaikan pindah kelas? Tapi tidak masalah. Biarkan saja bagaimanapun itu. Asalkan dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas. Mengenai yang lain tidak penting. Tuan Stephen, ini adalah petunjuk terakhir yang kami temukan tentang pindah kelas. Petunjuk mengenai tahap akhir dari tugas. Seseorang mendekat dan berkata pelan. Stephen menyipitkan matanya. Saya adalah pemain pertama yang menyelesaikan pindah kelas. Tugas pindah kelas untuk alkemis energi juga sangat sederhana. Tidak perlu meditasi dan menghafal teks Tao. Cukup berdoa dengan bersujud di depan 3 dewa Tao. Tahap terakhir adalah membunuh makhluk jahat yang membahayakan. Maka tugas pindah kelas bisa selesai. Stephen segera menyelesaikan pindah kelas. Dan saat proses pindah kelas selesai, pengumuman dunia. Selamat kepada pemain Stephen yang menjadi yang kedua. Pemain yang berhasil berganti pekerjaan. Hadiah, 1 gulungan kemajuan pekerjaan spesial.
Pengumuman dunia. Selamat kepada pemain Dao Yi Tianzun menjadi pemain pertama yang berhasil berganti pekerjaan. Hadiah, satu gulungan perubahan pekerjaan tersembunyi yang unik. Saat mendengar pengumuman permainan, saya langsung tersenyum. Sekali lagi menjadi yang pertama. Sekali lagi pengumuman dunia. Ini sangat berarti sebagai kenang-kenangan. Aku tersenyum, dan rasa kepuasan muncul di hatiku. Hahaha, pencapaian S1. Saya tidak tahu berapa banyak pencapaian yang akan datang. Sungguh ditunggu-tunggu. Awalnya saya kira ini adalah kesempatan mencuri. Rakyat yang sedang tertawa diam-diam. Pada saat itu, mereka marah dan menghancurkan barang di tangan mereka. Mengumpat dengan gila. Fak, suara, fak tak henti-hentinya. Kenapa? Apa sebenarnya situasi ini? Kenapa jelas-jelas itu adalah step mereka? Fan yang pertama kali memicu pengumuman permainan. Namun, justru pemain Daxia yang terkutuk itu merebut yang pertama. Ini tidak adil dalam permainan. Mereka dengan tegas mengutuk tindakan yang tidak adil ini. Permainan harus memberikan penjelasan. Namun, permainan Dajia kali ini adalah tidak ada yang merespons pemikiran mereka. Terlepas dari bagaimana mereka berbicara. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali. Stephen dengan marah memenggal kepala monster di depannya. Sial, tunggu saja. Setelah melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, Stephen akhirnya bisa tenang. Karena dia menyadari bahwa selain menenangkan diri, dia tidak bisa melakukan hal lain. Ini membuatnya merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Sedikit menyedihkan. Stephen mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Dia harus berusaha lebih keras. Satu gulungan peningkatan pekerjaan khusus. Stephen melihat hadiah ini dan memilih untuk menggunakannya. Meskipun tidak mungkin setara dengan satu-satunya pekerjaan tersembunyi Daitian. Namun dibandingkan, ini masih cukup baik. Namun detik berikutnya, karena profesi kamu sebagai ahli Qi sangat khusus. Jadi kamu tidak bisa melakukan promosi pekerjaan. Jika ingin melakukan promosi pekerjaan, kamu perlu melupakan metode Qi pertama. Apakah kamu ingin menggunakan ramuan untuk melupakan? Steve tanpa ragu memilih ya. Kamu tidak memiliki ramuan untuk melupakan. Promosi pekerjaan gagal. Steve langsung merasa tertekan. Sialan, sialan, sialan. Dia jelas-jelas sudah memiliki profesi yang lebih baik. Namun kamu malah memberitahuku. Aku tidak bisa menggunakannya. Sialan. Sedangkan pemain lain sepertinya terstimulasi secara beruntun. Dua pengumuman permainan telah menggugah mereka. Lebih banyak orang melakukan promosi pekerjaan. Dalam waktu hanya beberapa hari, hampir semua orang telah melakukan promosi pekerjaan. Dan saat ini hampir setengah dari pemain adalah ahli Qi. Menanggung akibat besar dari Luye. Penghargaan atas pengajaran ini harus dibayar di masa depan. Itu hanya tentang bagaimana cara untuk bertukar. Aku bisa tidak membutuhkannya, tetapi orang-orang ini tidak bisa tidak memberikan. Tidak, mereka tidak bisa memilih sendiri untuk memberi atau tidak. Mereka juga ingin membayar utang karma saya. Jika ingin membayar, silakan. Jika tidak, ya tidak. Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Setelah para pemain melakukan transisi kelas, level mereka bisa terus meningkat. Terutama bagi mereka yang sebelumnya beruntung mendapatkan buff dari saya. Para pemain yang berjumlah puluhan miliar itu, kini bahkan telah naik 4 level berturut-turut. Mereka jelas sudah unggul jauh dari yang lain. Mereka sebenarnya memperoleh banyak energi spiritual yang tersimpan di kolam pengalaman. Saat ini, batasan level telah dibuka. Mereka harusnya bisa langsung meloncat beberapa level. Namun, mereka tidak tahu mengapa. Mereka hanya merasakan tekanan yang berat di dalam hati. Seolah-olah mereka memikul sesuatu. Namun mereka juga merasa ini bukanlah hal yang buruk. Di forum permainan, banyak orang bertanya tentang hal ini. Beberapa merasa khawatir dan gelisah. Semua orang bukanlah bodoh. Mereka semua tahu mereka mendapatkan keuntungan setelah mendapatkan manfaat dari menghormati, baru saya akan seperti ini. Semua orang jadi merasa tidak tenang seperti ini. Siapa sangka akan seperti ini. Akhirnya, ada beberapa pemain yang memahami mitologi kuno Daxia, yang menyebutkan kemungkinan penyebabnya. Sebab akibat. Di Honghuang tidak ada hal baik yang datang begitu saja. Di belakang semuanya ada sebab akibat. Siklus sebab akibat akan membalas dengan tepat. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tolak jika kamu tidak ingin mengakuinya. Belum lagi menikmati keuntungan besar ini tanpa alasan. Tidak perlu dikatakan bahwa mereka pasti berutang sebab akibat kepada Luye. Mereka pasti harus membayarnya di kemudian hari. Namun, di saat berikutnya, pengumuman permainan menggema di hati tak terhitung banyaknya pemain. Baik mereka berada di Honghuang atau di Bintang Biru saat ini. Semua mendengar pengumuman dari permainan Dadao. Terdeteksi bahwa lebih dari 90% pemain telah beralih profesi. Obat spiritual dan harta langka pemain mulai muncul di dunia nyata. Membuka daftar emas obat spiritual Dadao. Setelah 24 jam, daftar akan diperbarui tepat waktu. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Semua orang merasa semangat. Mereka semua menengadah ke langit. Di atas sana, ada gulungan papan emas yang samar. Obat spiritual akan muncul di dunia nyata. Itu luar biasa. Kehidupan nyata tidak sama seperti dalam permainan. Di sana, jika mati, masih bisa bangkit kembali. Di dunia nyata, jika mati,
itu benar-benar mati dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi jika obat spiritual dalam permainan bisa muncul dalam kenyataan, bukankah itu berarti selama masih ada harapan, kita tidak akan mati? Saat itu, beberapa negara besar memandang ke arah timur dengan tatapan berkilau. Sangat misterius dari Daito Tianxun. Mereka pasti tidak bisa mengalahkan dalam hal kultivasi dan level. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan Daito Tianxun. Bagaimana jika ini adalah tentang keberuntungan? Mereka sudah memiliki banyak pemain yang keluar dari desa pemula. Setelah itu, mereka mengalami petualangan aneh atau menemukan beberapa harta. Termasuk diantaranya adalah ramuan dan tanaman spiritual yang berusia ribuan tahun. Mereka tidak percaya. Daito Tianxun sendirian bahkan bisa mengumpulkan lebih banyak dari mereka. Dia bahkan belum pernah keluar dari desa pemula. Tidak bisa. Harus mengirim seseorang untuk mencari ramuan dan tanaman suci berkualitas tinggi. Meskipun harus mengorbankan beberapa hal karena ini. Kemajuan dalam kekuatan juga tidak masalah. Asal saja bisa mendapatkan hadiah dari daftar tersebut. Maka tidak masalah jika tertinggal dalam kekuatan sehari. Hadiah dari daftar itu tentu cukup untuk mengejar ketertinggalan dalam satu hari itu. Terpikir untuk melakukan hal ini di beberapa negara. Orang-orang langsung tidak melakukan upgrade. Sebaliknya, mereka mengambil risiko memasuki peta yang tidak diketahui untuk mencari harta langka. Meskipun tidak bisa mendapatkan peringkat pertama dan melawan sang satu hari, mereka juga bisa bersaing untuk peringkat kedua atau ketiga. Namun, Xia Lao menatap dengan mata tajam dan berkata, "Saya memiliki perasaan bahwa daftar besar kali ini mungkin akan menghasilkan beberapa hasil yang luar biasa." Sekretaris yang mengikuti Xia Lao sedikit ragu. "Xia Lao, maksud Anda adalah?" Xia Lao menggelengkan kepala dan tidak memberitahu pendapatnya. Sang satu hari begitu misterius. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa harta di tubuhnya? Bahkan jika dia sama sekali tidak pernah keluar dari desa pemula. Namun, tidak mungkin kita bisa menganggapnya secara logika biasa. Kamu bilang dia tidak pernah keluar dari desa pemula. Lalu, bagaimana dia mengenal dewa dan dewi permainan? Ada banyak rahasia di dalamnya. Dan itu sama sekali bukan rahasia yang bisa dieksplorasi oleh pemain di bumi biru saat ini. Rahasia yang bisa dieksplorasi oleh pemain. Tidak perlu membahas yang lain. Seorang dewi dari 9 surga bisa dengan langsung menekan pemain dengan sangat kuat. Apalagi jika menyangkut seorang yang tingkatnya setara dengan Daoist Agung yang dikenal dengan nama Hong Meng. Mereka sekarang sudah tidak ingin lagi memperebutkan apa yang disebut sebagai hadiah papan peringkat. Lebih baik bertahap dan perlahan-lahan naik level. Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyerah. Siapa tahu. Mata tua Xia bergerak sejenak lalu berkata, "Biarkan sebagian dari mereka saat mengupgrade dan menjelajahi peta baru. Perhatikan sekeliling apakah ada harta langka. Jika ada, ambil saja. Meskipun mungkin hanya pekerjaan sia-sia. Tapi bagaimana jika?" Suara Xia Lao pelan dan dalam. "Siapa yang bisa memastikan tentang nasib ini? Dalam negeri maupun luar negeri. Semua pemain di Blue Star sekarang telah dimobilisasi. Dan saat ini, aku juga mendengar pengumuman permainan." Mataku tiba-tiba bersinar. Apakah sudah ada daftar baru yang dibuka? Aku juga cukup menantikan daftar emas besar ini. Akan memberikan hadiah apa? Tidak peduli seberapa buruknya, harus ada sesuatu yang menarik bagi dia. Setidaknya, kau bisa memberiku rampasan dengan atribut unik. Itu sudah cukup. Sungguh aku menantikan. Terdeteksi bahwa lebih dari 90% pemain telah berganti profesi. Obat dan barang berharga para pemain mulai terwujud dalam kenyataan. Membuka daftar emas besar dan daftar obat spiritual. 24 jam kemudian, daftar tersebut akan diperbarui tepat waktu. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Semua orang merasa bersemangat. Mereka semua menengadahkan kepala ke langit, melihat daftar emas yang samar-samar terlihat di atas. Dan saat itu saya juga mendengar pengumuman permainan. Mata saya tiba-tiba bersinar. Apakah ada papan peringkat baru yang dibuka? Saya juga sangat menantikan papan peringkat ini. Akan memberikan hadiah apa? Seberapa buruk pun, pasti harus ada sesuatu yang dia anggap menarik, kan? Paling buruk. Jika kamu memberiku lot dengan atribut unik, itu sudah cukup. Saya sangat menantikan. Sebagai seorang pemain dengan kecanduan mengumpulkan, bagaimana mungkin saya tidak tertarik pada benda-benda ini? Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, tetapi melihat nama saya dengan erat terpampang di atas papan peringkat pertama. Saya merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hati. Terutama karena lot dari hadiah-hadiah itu sangat menggoda. Tidak peduli apapun yang ada di balik hadiah papan peringkat. Selalu ada akhiran seperti ini. Gelar unik penguasa agung dari alam semesta yang tertinggi. Hadiah peringkat tertinggi. Terutama akhiran terakhir. Itu benar-benar menggugah hati. Saya hanya melihat sedikit lebih lama dan kemudian melanjutkan. Di pegunungan, kami mulai membunuh monster. Ini adalah peta hutan di luar kota utama Chang'an. Mendengar dari NPC di kota Chang'an, ada seekor raja gunung di sini. Saya melirik sejenak. Ternyata itu adalah bos level 10 kelas berlian. Saya bersiap untuk mengalahkannya nanti. Tiba-tiba, muncul sebuah kepala dari bawah tanah dengan hati-hati. Yang Agung Dazun. Pada saat ini, tim di sisi lain juga. Dazun membawa peta asing ini. Jika nanti kita bertemu dengan Raja Gunung itu, ingatlah untuk melindungi Dazun.
Misi Dazun kali ini sangat penting. Apakah kalian mengerti? Anggota tim lainnya berteriak. Kapten mengerti. Tim segera sampai di peta asing ini. Dazun juga berhenti, tatapannya terlihat terkejut. Kapten, saya merasa inilah tempatnya. Namun, saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, kita tidak perlu membuang-buang waktu. Mari kita bunuh monster untuk mengumpulkan pengalaman sambil menjelajahi sekitar. Semua anggota tim mengangguk. Kemudian dimulailah pembagian kerja yang terampil. Sambil bertarung, kami mendekati arah Luye. Di depan kapten ada seseorang. Danyu tiba-tiba bersuara dengan terkejut menunjuk orang di depan. Tak disangka, di tempat seperti ini masih ada pemain yang datang. Saya kira hanya kami berempat yang akan datang. Tidak benar. Kamu bilang orang ini datang, apakah dia juga akan? Apa saya sudah sampai pada harta langka ini? Bahkan jika dia menemukannya, itu juga adalah keberuntungannya. Selama orang yang mendapatkan benda tersebut adalah orang kita dari Daxia, itu sudah cukup. Siapa dia tidak penting. Jangan mendekat ke arah dia agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kapten akhirnya memberikan instruksi. Meskipun semua orang berusaha untuk menghindari situasi di sana, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman apapun. Namun Danyu tetap sesekali melihat ke arah sana. Dia selalu merasakan orang itu memberinya perasaan yang aneh. Namun saat Danyu kedua kalinya menoleh untuk melihat orang itu, dia tiba-tiba menyadari sepertinya ada sebuah kepala yang muncul di depan orang itu. Waduh, Kapten, cepat lihat ke sana. Danyu terkejut dan menunjuk ke arahku. Dia baru saja membunuh monster hutan di sini. Dewa tanah di daerah ini tiba-tiba muncul. Kamu adalah dewa tanah di sini. Aku tidak membantah pertanyaan dewa tanah, tetapi malah menjawab balik. Dewa tanah langsung mengerti setelah mendengar kata-kataku. Ia segera muncul dan memberi penghormatan dengan hormat. Dewa tanah kecil pernah bertemu dengan Yang Mulia Tiansun. Orang ini tidak memiliki aura iblis atau hantu. Auranya juga tidak seperti seorang praktisi. Sebaliknya, ada aroma kekuatan dewa yang harum di tubuhnya. Bangkitlah, ada apa yang kau inginkan dariku? Meskipun aku memiliki beberapa ingatan setelah peluncuran resmi. Namun, aku tetaplah diriku sendiri. Aku tidak berubah menjadi Yang Mulia Tiansun yang agung. Dewa tanah segera bangkit dari tanah. Pernah bertemu dengan Yang Mulia Tiansun. Orang tua kecil ini datang untuk berterima kasih atas berkah Tiansun. Sebelumnya, Tiansun memberikan ciptaannya kepada semua makhluk di dunia purba. Si tua kecil ini juga sangat beruntung dan datang untuk berterima kasih. Sambil berbicara, Dewa Tanah itu mempersembahkan sebatang ginseng yang hidup. Yang mulia, silakan lihat. Ini adalah jenis ginseng istimewa yang tumbuh di wilayah ini. Beberapa hari ke depan, mungkin ginseng ini akan menjadi boneka ginseng. Juga tidak tahu apa yang disukai Dai Tianzun. Jadi saya memberikan barang kecil ini kepada Yang Mulia. Mataku berbinar. Wah, Dewa Tanah ini sangat mengerti. Saya sudah memiliki banyak ramuan dan obat ajaib dengan akar spiritual bawaan. Tapi saya sendiri belum memiliki makhluk hidup yang dihasilkan dari benda spiritual ini. Meskipun saya memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan. Tapi saya tidak bisa hanya melihat benda spiritual ini. Jika saya melihat makhluk hidup yang dihasilkan, saya akan pergi. Mereka sudah memiliki kehidupan. Mereka sudah memiliki kesadaran diri. Saya juga tidak menyembunyikan ketertarikan saya. Setelah menerimanya, saya dengan senang hati memperhatikannya. Lalu saya segera menyimpan boneka ginseng yang akan segera terbentuk ini. Kemudian saya melambaikan tangan dan mengeluarkan sebatang herbal ajaib yang memancarkan cahaya berkilau. Kamu sudah. Dewa Tanah membelalakan matanya. Melihat tanaman ini yang memancarkan energi primordial. Obat berharga ini langsung membuatnya terkejut. Obat berharga keturunan. Mungkin bisa dibilang itu adalah akar roh primordial. Harta langka ini diberikan kepadanya begitu saja. Si tua itu berterima kasih kepada Dewa Agung. Dewa Tanah sekali lagi sujud di hadapan Dewa Agung ini. Saya tidak terlalu peduli. Obat roh primordial ini hanyalah sesuatu yang saya petik dengan sembarangan. Saya masih memiliki banyak. Jangan remehkan seorang pemain yang telah hidup sejak awal penciptaan. Terutama pemain ini yang memiliki obsesi mengumpulkan barang. Jika koleksi saya dikeluarkan, mungkin seluruh energi primordial akan menjadi beberapa kali lebih kental. Harta langka ini ditempatkan di kondisi primordial. Dalam periode waktu saat energi belum terdegradasi. Hampir bisa ditemukan di mana saja. Banyak dewa dan iblis primordial tidak cukup peduli untuk melihatnya. Dan itu sebabnya saya akan terus berusaha mengumpulkan. Begitu melihat, tidak akan dilepaskan. Tidak tahu ada berapa banyak bola kekacauan. Ransel penyimpanan penuh dengan barang ini. Sekarang saya paling suka memberi barang ini. Ini memberi saya sensasi menemukan sesuatu yang berharga. Hahaha. Sebelumnya, itu adalah ramuan spiritual yang tidak diperhatikan oleh para dewa dan iblis primordial lainnya. Di mata mereka, itu sama seperti rumput liar. Namun di era prasejarah sekarang, itu benar-benar adalah bahan langit dan bumi yang berharga. Silakan pergi dan berlatih dengan baik. Saya memberi dorongan secara acak. Jika tidak bisa berlatih, tukar saja dengan posisi dewa yang lebih baik. Dewa Tanah menghormati ramuan berharga itu dengan suatu penghormatan. Kemudian dia memasuki tanah dan menghilang. Saat itu, saya melihat beberapa orang di samping dengan sedikit heran. Ini adalah orang-orang resmi. Aura mereka jelas bukan manusia. Selain resmi,
Tidak ada yang sepatutnya mengikuti aturan seperti ini. Tapi ini adalah dinasti Tang yang termasuk dalam layanan besar. Pemain dari negara lain bukanlah bagian dari area layanan dinasti Tang. Saya hanya melirik dan tidak mengurus mereka. Tetapi saya menunduk melihat boneka ginseng yang berpura-pura mati di tangan saya. Saya menggerakkan boneka ginseng yang masih berpura-pura. Sebuah boneka ginseng biasa. Jangan digoyang, saya pusing sekali. Saya sudah mati. Suara kecil dari gadis imut terdengar. Dan boneka ginseng berpura-pura mati di tanganku. Juga tidak bisa lagi berpura-pura dan berteriak. Di detik berikutnya, ginseng yang awalnya hanya memiliki wajah dan tangan, seketika berubah menjadi gadis kecil seukuran telapak tangan yang mengenakan baju merah. Namun saat ini, dia memeluk kepala sambil miring di tangan saya. Dalam keadaan seolah-olah mau mati kapan saja. Saya terdiam dan memberi boneka kecil ini sedikit tepukan di telapak tangan. Jika kamu berpura-pura lagi, saya akan memakanmu. Boneka ginseng itu langsung merangkak dari telapak tangan saya. Dengan wajahnya yang menyedihkan, ia menatap saya. Dewa, tolong ampuniku. Aku menatapnya. Sudah lama tahu bahwa awakening benda spiritual untuk memiliki kecerdasan itu sulit. Dalam bertahun-tahun ini, tidak banyak yang saya temui. Tetapi selama itu adalah benda spiritual yang terwujud, begitu dilahirkan, langsung menjadi perhatian alam semesta. Nah, benda kecil ini menjadi sangat pintar begitu dia terwujud. Saya mulai merasa bangga dengan benda kecil ini. Dalam sekejap, dia langsung menghilang. Dia muncul di daging campuranku. Di dalam bola kekacauan, ada rendaman yang tak terbatas. Saat ini, banyak harta berharga mengapung di dalam bola itu. Harta yang sudah ada sejak awal hanyalah biasa. Harta kekacauan juga banyak seperti rumput liar. Meskipun harta Hong Meng juga tidak sedikit. Bisa dibilang sangat membuat orang iri. Saya tidak memperhatikan bahwa boneka ginseng di tangan saya sudah kaku. Tetapi saya justru mencari sebuah aula perunggu. Aula Pangu. Merupakan bentuk dari jantung Dewa Pangu yang memiliki dunia besar di dalamnya. Saya memasukkan boneka ginseng kecil itu ke dalamnya. Kamu, benda kecil ini, tunggulah dengan baik di dalam sana. Sementara itu, di bumi biru, Tuan Xia juga menerima pesan dari dalam permainan. Dalam permainan, saya juga bertemu dengan dewa jalan pertama yang misterius. Mata Tua Xia terlihat agak tidak percaya. Dan ternyata juga bertemu dengan dewa tanah. Sebutan dewa tanah terhadap dewa jalan pertama. Dan sikapnya juga sangat sulit dipahami. Dewa tanah adalah dewa di surga. Meskipun dia hanyalah dewa terkecil. Namun, dia adalah yang asli dari surga. Akhirnya, dia juga menyebut dewa jalan pertama sebagai dewa agung. Perlu diketahui bahwa di seluruh surga, hanya ada satu yang dapat disebut agung. Itu hanya ada satu orang saja. Di area layanan Eagle Sauce, Beiju Luzhou. Stephen memegang buah aneh yang bersinar kuning cerah. Buah aneh itu bersinar dengan cerah dan tertawa dengan gila. Haha, dewa jalan pertama, kali ini saya pasti akan mengalahkanmu. Dan Eagle Sauce segera menerima Steve. Stephen menemukan informasi tentang bahan langit dan harta bumi. Seketika, dia juga dengan gembira membuka sampannya untuk merayakan. Mengingat kepercayaan dalam kata-kata Stephen, senyum juga muncul di wajah mereka. Ayo bersulang untuk kemenangan yang akan datang. Sejumlah pria terhormat berpakaian rapi dengan anggun saling bersulang. Kemudian mereka saling memandang dan tersenyum. Meskipun masa depan belum jelas. Tetapi mereka hanya merasa bahwa kemenangan saat ini milik mereka. Di dunia maya, situasinya juga penuh intrik. Terlalu banyak orang memperhatikan hal ini dengan berbagai pendapat. Semua orang tampaknya tidak menganggap jalan ini, daftar emas ini sebagai kehormatan pribadi. Tetapi menganggapnya sebagai kehormatan kolektif. Meskipun banyak orang tahu dengan jelas bahwa diri mereka sama sekali tidak mungkin memiliki kesempatan. Tetapi mereka tetap akan memperhatikan hal ini. Karena mereka tidak memperhatikan karena diri mereka sendiri. Tetapi karena kehormatan dan aib negara. Baik rakyat biasa maupun kalangan atas. Semua orang dengan sepakat berjuang di medan perang yang tak terlihat. Dalam pertempuran yang tak terlihat ini, mereka bertarung dengan diam-diam. Ketika semua orang bersaing dengan waktu untuk mencari obat langka. Daftar emas yang menghalangi langit perlahan-lahan terbentang. Tak terhitung orang terbangun dan terkejut mengangkat kepala mereka melihat ke langit. Sudah datang. Tentang peringkat daftar emas obat langka. Pada saat ini hampir semua orang berhenti. Berburu monster. Mengangkat kepala mereka melihat daftar emas di langit. 24 kecil yang baik. Daftar emas obat langka diperbarui. Kekerasan negara Pulau Beruang Mau dengan saus elang tinggi. Semua negara memperhatikan pembaruan daftar obat langka dengan seksama. Setiap orang sangat percaya pada obat langka kali ini. Peringkat menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Di atas saluran obrolan permainan. Saluran dunia pun penuh dengan aroma mesiu. Para pemain memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap negara mereka masing-masing. Tak terhitung fenomena aneh muncul dari tujuan lagu emas yang agung. Antara langit dan bumi tampaknya dipenuhi dengan alunan dao yang tidak diketahui. Semua orang menatap tanpa berkedip. Melihat daftar emas dan menantikan perubahan selanjutnya. 1 juta nama teratas di daftar emas dapat memperoleh hadiah. Sekarang mulai mengumumkan 10 besar. Semua orang bernapas tergesa-gesa. Seperti elang yang tajam. Beruang berbulu menahan napas. Meskipun mereka memiliki kartu truf. Namun mereka juga tidak begitu yakin.
Di mata Stephen terlintas sedikit cemoohan. Dia saat ini memiliki sebuah benda yang tenang di dalam tasnya. Sebuah buah berwarna kuning aprikot. Buah aprikot langit dan obat ajaib di waktu yang akan datang. Kategori obat ajaib dari tingkat 1 hingga 9. Obat ajaib tingkat dewa, obat ajaib masa depan, dan obat ajaib bawaan. Ini adalah obat ajaib yang dia temukan. Dia yakin bahwa dia pasti bisa meraih peringkat yang baik. Ini adalah obat ajaib yang bahkan lebih berharga daripada obat dewa. Tujuannya bukanlah posisi ke-10. Tujuannya adalah menjadi nomor 1. Posisi pertama sebelumnya telah direbut oleh Dai Tian Zunze. Bahkan pihak resmi permainan juga percaya bahwa Dao Yi Tian Zun tidak berbuat curang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kali ini, dia sudah memantapkan diri untuk yang pertama. Bahkan jika Yesus datang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berbicara. Tempat ke-10 Dao Yi yang mulia abadi. Ramuan kekacauan. Petugas penghargaan Tian. Semua orang melihat pemandangan ini. Tatapan mereka terperangah dan tiba-tiba menjadi tidak percaya. Seluruh bintang biru sejenak menjadi tenang. Sebenarnya banyak orang sudah memiliki firasat di dalam hati mereka. Dao Yi Tianzun pasti bisa meraih peringkat yang baik. Bahkan bisa meraih yang pertama. Tapi mereka sama sekali tidak memikirkan Dao Yi Tianzun ternyata hanya tempat ke-10. Tidak mungkin. Apa obat spiritual Dao Yi Tianzun ini? Obat abadi Chaos. Apa ini obat dewa Chaos? Obat spiritual tertinggi yang mereka peroleh adalah obat spiritual pasca kelahiran. Dan hanya ada beberapa tanaman yang tersebar. Ini sudah menjadi peringkat dalam data permainan. Peringkat kedua untuk tingkat obat spiritual. Peringkat pertama untuk tingkat obat spiritual adalah mereka sama sekali tidak memiliki obat spiritual bawaan. Tapi sekarang, mengapa tiba-tiba ada satu akar spiritual Chaos yang muncul? Ini adalah tingkat apa? Pemain di seluruh dunia yang tidak mengerti mitologi Daxia merasa bingung. Hanya pemain Daxia yang tampak terkejut. Ini adalah nama yang sering muncul dalam sistem mitologi Daxia. Sekali terkait dengan nama ini, setiap mitos menjadi sangat absurd. Terlebih lagi, kekuatan tempur dan kekuatan mitos Bosheng sangat tidak masuk akal. Yang paling terkenal adalah Pangu yang menciptakan langit dari Chaos seperti telur. Kapak Pangu memisahkan Chaos. Dan obat spiritual ini ternyata dinamai Chaos. Dan itu adalah obat spiritual tingkat Chaos. Semua orang dewasa tidak bisa menahan napas terkejut. Obat rendam. Selamat datang. Bagaimana mereka mengejarnya? Saus elang di sisi lain. Tuan Presiden menatap papan pengumuman besar dengan tajam. Anak haram, peringkat ke-10 adalah kita dengar. Juga tidak ada yang mendengar tentang banyaknya tingkatan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Stephen kita benar-benar bisa mendapatkan peringkat yang baik? Sejumlah anggota dewan juga mengerutkan dahi. Peringkat ke-10 saja sudah sedemikian menakutkan. Bagaimana dengan 9 peringkat di depan? Apakah benar ada pemain di tahap ini yang bisa mendapatkan obat spiritual dengan tingkatan lebih tinggi? Munculnya bug seorang Daoist ini sudah sangat aneh. Bagaimana bisa ada 9 sekaligus? Di dalam hati mereka, perasaan buruk muncul serentak. Pulau Negara. Kaisar Jepang saat ini sedang berada di istana, mengadakan perjamuan di antara para pejabat kerajaan. Tuan-tuan, hari ini adalah hari kebangkitan bagi pulau besar kita. Mari kita rayakan hari ini. Hahaha, tidak disangka dia hanya menduduki peringkat ke-10. Maka, pulau besar kita mungkin bisa berharap untuk peringkat yang lebih tinggi. Kaisar sangat senang dan menunjukkan kebahagiaan terhadap hal ini. Dan saat ini, menghadapi pengumuman peringkat ke-10, Stephen terlihat bingung. Obat ilahi kekacauan. Ini benda apa? Dia tidak merasa girang atau senang melihat orang lain menderita. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di dalam permainan, tidak ada tingkat obat spiritual seperti ini. Jelas dalam permainan hanya ada obat spiritual. Dari mana obat ilahi kekacauan ini berasal? Jelas ini adalah level yang belum pernah muncul dalam permainan. Mengapa muncul pada saat seperti ini? Dan mengapa ini dimiliki oleh Dao Yi Tianzun? Berdasarkan apa? Sementara itu di asrama Universitas Keuangan, saya berpura-pura sangat fokus. Saya sudah mengerti sejak lama. Ternyata daftar obat spiritual bukanlah satu orang hanya bisa menerima hadiah sekali, melainkan bisa menerima hadiah tanpa batas. Maka semua orang akan merasakan ketakutan yang ekstrim. Saat ini di tengah harapan banyak orang, daftar emas jalan besar perlahan-lahan menampilkan nama pemain peringkat ke-9. Peringkat ke-9 Dao Yi Tianzun, teratai tanpa akar kekacauan, obat ilahi kekacauan, hadiah karyawan tanah. Ketika pemain peringkat ke-9 perlahan muncul, seluruh dunia terdiam. Negara elang. Anggota dewan yang sedang merayakan dengan sampanye di tengah pertandingan. Para pria tua saat ini hanya merasakan sakit di wajah mereka. Mereka dengan tidak percaya melihat pengumuman peringkat ke-9. Di dalam pikiran mereka hanya ada satu pemikiran. Sepertinya dirilah yang menjadi badut. Mereka saat ini menyadari sebuah masalah. Mungkin mereka harus menerima sebuah kemungkinan. Adanya fakta-fakta yang kejam. Sangat mungkin daftar ramuan ajaib telah dikuasai oleh Dao Yi Tian. Sementara itu, kerajaan Xia besar di sisi lain tercengang. Melihat debu emas besar di atas kepala. Situasi pun ikut tersenyum pada saat ini. Mata mereka menunjukkan sedikit harapan. Sepertinya aku adalah yang hebat. Haha, mungkin dia masih akan memberi kita lebih banyak kejutan.
Peringkat ke-8 segera diumumkan. Semua orang menatap tanpa berkedip. Peringkat ke-8. Dao Yi Tianzun Hun Yuan Xin Sui. Obat ilahi Keys. Hadiah tanah roh tingkat sedang. Pada saat pengumuman peringkat ke-8, dunia seolah-olah turut terdiam. Seluruh dunia seakan terjebak dalam suasana yang aneh. Semua orang mengangkat kepala dan memperhatikan daftar emas agung. Bersamaan dengan pengumuman peringkat ke-7, ke-6, dan ke-5, hingga pengumuman peringkat kedua. Dalam keadaan batin setiap orang yang semakin membingungkan. Semua itu adalah Dao Yi Tianzun. Semua orang tampak tertegun dalam tatapan mereka. Mereka kini sudah menjadi mati rasa. Di antara tatapan penuh harapan semua orang, daftar emas agung tampak seolah tidak mampu menanggung beban. Bergetar, lalu perlahan terbuka. Peringkat pertama Dao Yi Tianzun Meng Yao Xin Lian. Obat suci Hongmeng. Hadiah Raja Roh Kekacauan. Semua orang tertegun menatap tulisan di atas daftar emas agung. Obat suci Hongmeng. Aku juga sekali lagi menunjukkan senyuman. Pencapaian menduduki puncak berhasil. Kepuasan di hati tak tertandingi. Coba tanyakan kepada pemain mana yang bermain server pribadi. Bukan untuk mendapatkan semua hadiah dan pencapaian. Jika ini saja tidak bisa dilakukan. Lalu untuk apa bermain server pribadi? Di sisi lain, suasana di ruang pertemuan Patriot sangat ceria. Semua orang memakai senyuman penuh semangat. Dao Yitian benar-benar membuat Daxia berbangga kali ini. Cinta besar ada pada Dao Yitian. Sungguh beruntung Daxia. Mari kita lihat berapa banyak orang dari Daxia yang masuk dalam daftar 1 juta. Ini juga merupakan rasa prestasi dari Daxia. Semua yang hadir mengangguk. Semua orang dengan diam-diam mengucapkan daftar emas jalan besar. Diam-diam memunculkan proyeksi daftar emas jalan besar. Mulai memeriksa 1 juta nama teratas. Namun di saat berikutnya, semua orang di ruang rapat tampak seperti terkena. Teknik membekukan, tatapan mereka terfokus. Melihat proyeksi di depan dengan rasa tak percaya. 100.000 pemain teratas adalah nama Dao Yitian. Semuanya adalah nama Dao Yitian. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dari peringkat pertama sampai 100.000. Semuanya penuh dengan sosok Dao Yitian. Pada saat ini, bukan hanya Xia Lao dan yang lainnya yang tertegun. Pemain Daxia dan semua pemain di seluruh dunia juga tertegun. Dunia kembali terbenam dalam kesunyian total. Setelah kesunyian yang lama di seluruh dunia, tak terhitung kekaguman dan ketakutan akhirnya meledak. Bagaimana ini mungkin? Daftar obat spiritual telah diumumkan. Semua pemain mulai mewujudkan obat spiritual mereka. Di langit, muncul banyak cahaya berwarna yang mencolok. Cahaya berwarna yang sangat banyak membuat orang terpesona. Tak terhitung pemain melihat cahaya berwarna dengan tatapan penuh kejut. Apakah di antara cahaya berwarna ini ada obat spiritual mereka? Ternyata luar biasa. Mereka menantikan dengan penuh harapan melihat cahaya-cahaya itu. Mengharapkan cahaya-cahaya itu milik mereka. Akibatnya, cahaya warna-warni itu terbang pergi. Melainkan semuanya terbang ke satu arah. Realitas semacam ini tidak hanya terjadi di gedung, tetapi juga terjadi di seluruh negara di dunia. Namun saat ini, cahaya warna-warni ini bukan jatuh di semua wilayah bumi. Melainkan semuanya berkumpul ke satu arah, satu tempat. Arah itu adalah gedung. Fenomena ini segera menarik perhatian banyak negara, terutama Daxia. Negara-negara seperti Eagle Sauce, Little Japan, dan banyak negara Bear. Pimpinannya semua memikirkan satu kemungkinan. Apakah semua cahaya warna-warni ini adalah milik Dao Yi Tianzun? Mereka juga terkejut oleh pikiran konyol mereka sendiri. Namun setelah menyadari, mereka merasa itu masuk akal. Karena mereka teringat pada 1 juta teratas sebelumnya. Yang semuanya didominasi oleh Dao Yi Tianzun. Obat ilahi yang penuh dengan kekacauan. Membuat orang merasa haus hanya dengan melihatnya. Saat ini, banyak pejabat tinggi negara tiba-tiba berdiri. Dan mengamati dengan cermat tempat di mana cahaya-cahaya itu turun. Dao Yitian berada di sana. Di tengah perhatian semua orang. Tak terhitung cahaya berwarna berkumpul membentuk galaksi yang menakjubkan. Terbang lurus ke kota setan dan tiba di Universitas Keuangan. Tak terhitung cahaya spiritual berkumpul satu sama lain. Membentang melintasi langit dan bumi. Sebuah kolom cahaya yang menyilaukan. Setiap detik, ribuan cahaya spiritual menghilang. Itu mewakili bahwa tak terhitung obat spiritual telah menemukan pemiliknya. Namun demikian, kolom cahaya yang membentang ratusan MU ini tetap berlangsung hampir setengah jam. Tak terhitung orang terpesona oleh cahaya yang menyilaukan. Air mata fisik membuat pandangan mereka menjadi buram. Namun mereka tidak berniat untuk mengalihkan pandangan. Semua ingin melihat Dao Yitian, pemain ini. Apa sebenarnya identitasnya dalam kenyataan? Namun selain kolom yang membentang ratusan MU ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sudah banyak negara yang menetapkan sebuah fakta, yaitu bahwa Dao Yi Tianzun berada di Universitas Keuangan di Kota Iblis. Mereka semua bergegas ke arah Kota Iblis. Tujuannya adalah untuk menemukan dan berinteraksi dengan pemain misterius Dao Yi Tianzun ini. Mempeluknya, pihak Daxia juga segera mengambil tindakan. Semua cara transportasi menuju Kota Iblis telah disiagakan. Setiap orang yang ingin masuk ke Kota Iblis akan melalui penyaringan dan pemeriksaan yang ketat. Kedua belah pihak mulai bersaing. Tapi dia hanya itu saja.
Sebuah gedung asrama yang berada di pusat kolom cahaya. Saya melambaikan tangan untuk menyimpan obat spiritual yang terus datang ini. Setiap tanaman obat spiritual ini berkilau dengan cahaya yang sangat mempesona. Saat saya melambaikan tangan untuk menyimpan kelompok terakhir obat spiritual, kolom cahaya ini berlangsung hampir setengah jam. Akhirnya berhenti. Akhirnya semuanya kembali tenang. Antara langit dan bumi kembali dalam ketenangan. Tapi tak terhitung banyaknya orang merasa bingung. Mereka masih tak bisa melupakan pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi. Yo Hao dan Zhang Tao menatapku dengan terbelalak. Sinar cahaya itu bertahan selama setengah jam. Mereka juga terkejut dan mati rasa selama setengah jam. Hingga akhirnya mereka hampir mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Luye, sebenarnya kamu memiliki berapa banyak obat spiritual? Aku melihat kepada mereka berdua. Tanpa pikir panjang, aku memberikan kepada mereka berdua satu obat spiritual tingkat rendah. Ambil saja. Keduanya langsung terkejut, menatap obat yang melayang di depan mata mereka, yang memancarkan cahaya pelangi. Mereka secara naluriah memeriksa dan ternyata itu adalah obat spiritual tingkat tinggi. Yo Hao dan Zhang Tao agak gagap. Lu Ye. Oh, bukan itu, ayah angkat. Ini, kami juga tidak bisa menerimanya. Aku dengan sabar melambaikan tangan. Sudah kuberikan kepada kalian, ambil saja tanpa ragu. Kenapa berpura-pura seperti ini? Yo Hao dan Zhang Tao sedikit bersemangat tetapi juga merasa bingung. Jadi, kita benar-benar mengambilnya ya? Saya bahkan tidak mengangkat kepala saya. Terserah kalian, jangan kembalikan pada saya. Kedua orang itu langsung dengan hati-hati mengambilnya. Iya. Terima kasih, ayah angkat. Ayah angkat, saya sangat mencintaimu. Kedua orang itu berlari mendekat dengan penuh perhatian. Ayah angkat, bagaimana cara menggunakan ini? Sepertinya kita tidak bisa menggunakannya ya. Yo Hao akhirnya mengajukan satu pertanyaan. Saya memiliki sebuah gagasan. Harus menanam dua ramuan spiritual di dalam dantian mereka. Ramuan spiritual akan menyerap energi kotor dan energi spiritual dari luar untuk tumbuh. Keduanya juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Setidaknya energi spiritual yang diubah oleh ramuan sudah cukup untuk mereka serap. Saat mereka naik level di kemudian hari, ramuan juga dapat secara bertahap mengurangi sebagian kekuatannya. Sekarang mereka sangat lemah, jika tidak menyegel sebagian ramuan, bisa menghisap mereka. Dan metode ini juga merupakan sebuah percobaan saya. Melihat apakah ini bisa membuat seorang manusia biasa memiliki kualitas akar spiritual bawaan. Orang tua dan saudara perempuan saya hanyalah orang biasa. Saya ingin mencoba membuat orang tua dan adik saya memiliki bakat bawaan. Harus diketahui bahwa bakat orang biasa masih terlalu buruk. Jangan bicara tentang menjadi abadi, bahkan dalam hal latihan. Banyak sekali orang yang terjebak dalam tahap melampaui kesengsaraan. Jangan berpikir bahwa dalam permainan tidak ada yang namanya bakat. Sebelum bakat mencapai batas maksimal, para pemain dapat dengan cepat meningkatkan level tanpa batas. Tapi begitu mereka mencapai batas bakat mereka, mereka tidak akan bisa meningkatkan level di dalam permainan. Karena ada batasan yang mengunci. Jika tidak, saat ini miliaran pemain akan menyerbu. Dalam kekacauan tidak ada belenggu tingkat. Dengan tanpa batas meminta dari alam semesta, akan muncul puluhan miliar Dalo Jianxian bahkan Saint yang hampir sempurna. Maka kekacauan diperkirakan akan segera memasuki era tanpa hukum. Meskipun kekacauan terjadi setiap saat, kekuatan kekacauan diubah menjadi energi spiritual bawaan. Energi bawaan juga tidak bisa bertahan dari penyalahgunaan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh hukum alam, itulah sebabnya ada keberadaan kunci.